Di klan Eldragon, setiap anak berumur 7 tahun harus melewati ujian brutal, menghadapi mimpi buruk yang disebut batu regenerasi. Sebuah batu terkutuk yang pulih seketika dan membalas setiap serangan fisik 100 kali lipat lebih kuat. Seorang murid maju dengan angkuh, namun berakhir mengenaskan dengan lengan patah hanya karena mencoba menggoresnya. Bahkan, langus yang perkasa pun gemetar. Ujian ini adalah penghancur impian bahkan sebelum pelatihan dimulai. Namun, di tengah kepanikan itu, hanya Zack yang justru tampak bosan. Setelah selamat dari darah naga dan berlatih keras sendirian, ujian remeh ini terasa seperti lelucon baginya. Maka, saat gilirannya tiba, ia menggegerkan seluruh akademi dengan maju tanpa senjata. Para murid lain menertawakan kebodohannya, mengira tangannya akan remuk. Zeke justru memusatkan kekuatannya. Satu pukulan dilayangkan, dan batu itu hancur berkeping-keping. Sang penguji pun terbungkam. Dalam sekejap, anak yang diremehkan itu membuktikan bahwa dialah monster yang sesungguhnya. Tapi sebelum terlahir kembali, karakter utama kita berambisi mencapai puncak ilmu bela diri. Sayangnya, ia sadar posisi itu mustahil diraih, sekeras apapun usahanya. Demi ambisinya, ia pun nekat mengikuti sebuah legenda kuno turun-temurun. Konon, terdapat buah emas di sebuah kuil suci yang dijaga oleh seekor naga perkasa. Buah itu disebut-sebut mampu memberikan keabadian. Setelah pertarungan hidup dan mati melawan sang naga, pahlawan kita akhirnya berhasil merebut buah emas itu. Ia tak percaya buah itu nyata. Dengan gagah, ia duduk di atas bangkai sang naga laksana penakluk sejati sebelum menyantap buah itu. Ia yakin, buah inilah kunci untuk mencapai puncak tertinggi ilmu bela diri. Pria itu adalah Gilfus Eldrigan, yang terkuat di dunia. Puluhan tahun berlalu, kini Gilfus tua terbaring di ranjang kematiannya. Dikelilingi oleh keluarganya, putra sulungnya, Gilliam, duduk setia di sisinya. Melihat kesedihan putranya, Gilfus memintanya untuk tegar, karena waktunya telah tiba. Hati Gilliam hancur, ia akan kehilangan ayahnya, sama seperti ia kehilangan ibunya dulu. Di ambang ajal, Gilfus teringat buah keabadian, dan menyadari itu semua hanyalah bualan kosong. Namun, hatinya terhibur karena telah diberkahi istri dan anak-anak yang hebat. Ia berkata pada anak-anaknya bahwa hidupnya sempurna, dan ia tak punya penyesalan. Padahal jauh di lubuk hatinya, itu adalah kebohongan terbesar. Penyesalan terbesarnya adalah tak punya waktu mencapai puncak bela diri. Sesaat kemudian, ia pun menghembuskan napas terakhir. Namun tiba-tiba, ia membuka matanya kembali. Ia terperanjat. Mengapa semua terlihat begitu asing? Tubuhnya terasa sangat ringan. Dan saat melihat sekeliling, ia sadar. Tangannya adalah tangan bayi. Saat itulah, ia mengerti. Ia terlahir kembali sebagai bayi di dalam sebuah box. Ini sulit dipercaya. Tapi ia menenangkan diri, mengingat ia adalah pendekar bintang 10 di kehidupan lalunya. Gilfus sadar situasinya tak biasa. Ia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini padanya? Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya. Buah yang ia makan bukanlah buah keabadian. Kekuatan sejati buah itu adalah reinkarnasi, bukan keabadian seperti dugaannya. Senyum pun terkembang di wajahnya. Ini adalah kesempatan kedua yang jauh lebih baik. Dengan ini, ia yakin bisa mencapai puncak bela diri. Ia kemudian menyadari ada banyak bayi lain di sekelilingnya. Melihat ia berada di gedung terpisah, ia menduga telah terlahir kembali di keluarga Eldragon. Tapi, kenapa begitu banyak bayi di sini? Tiba-tiba, para pelayan masuk membawa botol-botol susu. Mereka menghampiri salah satu box dan mengambil bayi goblin untuk diberi makan. Gilfus terbelalak melihat goblin di ruangan ini. Apa yang sebenarnya direncanakan para pelayan itu? Setelah diberi cairan merah, goblin itu meledak. Darahnya muncrat ke wajah Gilfus. Rasa ngeri menjalari tubuhnya saat ia menebak isi botol itu. Para pelayan lalu mengencerkan cairan itu sedikit dan mulai memberikannya pada bayi lain. Seorang pelayan meraih Gilfus. Ia masih syok, mencoba memahami cairan apa yang bisa membuat goblin itu meledak. Kini ia bisa melihat jelas. Isi botol itu bukan susu, melainkan cairan yang berdenyut dengan sihir pekat. Ia tak percaya. Mereka tega memberikan zat berbahaya itu pada bayi-bayi tak berdaya. Botol itu dipaksa masuk, dan begitu isinya terasa, Gilfus sadar. Ini adalah darah naga kuno. Gila! Mereka mencekoki bayi dengan darah naga sungguh tak masuk akal. Sekarang dia paham kenapa mereka bilang akan mengencerkannya. Dia harus memuntahkannya, tapi setetes terlanjur tertelan. Setitik takkan membunuhnya. Bayi lain juga memuntahkannya. Ini jalan terbaik sebelum tubuhnya meledak. Tapi, detik itu, dia sadar telah membuat kesalahan besar. Jika saja dia menyerap semua kekuatan sihir itu, dia bisa melampaui dirinya yang dulu dan mencapai puncak tertinggi. Entah apa yang terjadi, tapi dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dengan tekad membara, dia menenggak habis isi botol itu untuk menunjukkan siapa dirinya. Sang pelayan pun terkesiap. Melihat Gilfus menenggak darah naga dengan lahap, pelayan itu tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana mereka. Usai menenggak habis isinya, dia dikembalikan ke box. Bayi lain juga selamat, layaknya bayi normal, rasa kantuk menyerangnya setelah makan. 7 tahun berlalu. Gilfus melatih fisiknya, push up satu tangan dengan batu besar di kaki. 1000 push up, lalu batu itu dia lempar jauh,
dia menyeringai menatap tubuh kekarnya. Kini, nama Gilfus adalah Zeke Eldrigan. Zeke tahu kekuatannya ini berasal dari kualitas darah naga itu. Darah naga itu begitu dahsyat. Bahkan setetes saja membuat bayi lain jauh melampaui manusia normal. Berkat sumber sejati naga dewa dari kehidupan lalunya, Zeke mampu menyerap seluruh kekuatan unik naga kuno, sebuah transformasi yang mengejutkan. Tapi, Zeke kecewa. Dia masih prajurit bintang 1, padahal harusnya sudah bintang 4. Sebuah bintang adalah sumber kekuatan sejati yang dipadatkan hingga puncaknya. Tubuh diibaratkan alam semesta, tempat bintang-bintang itu beredar. Tiap bintang menambah kesulitan, namun juga menambah kekuatan secara drastis. Di kehidupan lalunya, Zeke adalah satu-satunya di dunia yang mencapai 10 bintang. 7 tahun berlalu, Zeke lahir sebagai putra kepala keluarga naga, namun statusnya anak haram. Ibunya telah tiada, dan sang ayah tak pernah sekalipun menemuinya. Zeke tak percaya ayahnya begitu brengsek. Dia bereinkarnasi 1000 tahun kemudian, ke sebuah dunia di mana yang lemah hanya menjadi mangsa yang kuat. Ada ritual gila bernama ujian naga. Bayi yang selamat akan dilatih jadi prajurit naga. Tapi Zeke tak pernah menerima pelatihan apapun dari siapapun. Setiap kali bertanya pada pelayan, jawabannya selalu sama, saya tidak berwenang. Zeke meluapkan amarahnya. Mereka yang lulus ujian, berhak dapat pelatihan tempur. Namun di sini hanya ada pelayan, tak ada satupun instruktur. Pelayan itu bergerak seperti boneka. Saat dia bertanya, ada yang Anda butuhkan? Zeke menjawab, tidak. Zeke memang bisa mengurus dirinya sendiri. Fokusnya kini adalah membangun fondasi tubuhnya. Zeke lalu bertanya soal anak-anak lain di keluarga utama. Tapi lagi-lagi, jawaban pelayan itu sama. Saya tidak berwenang mengatakannya. Zeke mencoba berbagai cara, tapi jawaban pelayan itu tak berubah. Zeke geram sambil bertanya-tanya, hanya itu yang bisa kau katakan, hah? Apa aku di sini untuk dianiaya? Pelayan itu menyangkal, kami diperintah mengurus Anda. Zeke sadar, pelayan itu petarung bintang 3. Untuk latihan, dia lebih dari cukup. Karena pelayan ini tak berguna, Zeke memutuskan sudah waktunya pergi ke hutan. Tak disangka, 3 tahun dia tinggal bersama pelayan ini tanpa ikatan apapun. Zeke menanti jawaban, tapi sang pelayan justru berbalik dan mengabaikannya. Zeke pun masuk ke hutan, memakan tanaman beracun yang rasanya sangat aneh. Tapi ia tak peduli, karena ini adalah bagian dari latihannya untuk jadi lebih kuat. Tiba-tiba, ia merasakan hawa kehadiran samar mengikutinya. Kenapa orang ini tak menampakkan diri? Zeke mengabaikannya sejenak, dan kembali fokus pada apa yang ada di hadapannya. Seketika, seekor babi hutan buas muncul. Namun, kabut hitam dari si penguntit terasa asing, tak ada di kehidupan lalunya. Zeke pun menampakkan diri. Sesuai dugaan, babi hutan itu langsung menyeruduk ke arahnya. Sebuah seringai muncul di wajah Zeke. Dengan kuda-kuda sempurna, ia bersiap menghindari serangan itu. Tepat saat si babi hutan lengah, sebuah pukulan telak mendarat di perutnya. Dampaknya begitu dahsyat, menghancurkan organ dalamnya dalam satu serangan. Zeke terkesan, kekuatan bintang satunya ternyata mampu menumbangkan babi hutan itu. Zeke sadar, yang terpenting adalah kualitas bintang, bukan jumlahnya. Sambil memanggul babi hutan, Zeke berpikir sudah lelah hidup sendiri dan ingin berpetualang. Tapi ia sadar, lautan luas adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Sementara itu, si penguntit terkejut melihat Zeke mengalahkan babi hutan dalam satu pukulan tanpa latihan. Pria itu juga tak menyangka, kalau Zeke sudah menyadari keberadaannya sejak awal. Pria itu pun menyimpulkan, Zeke bukanlah bocah sembarangan. Ibunya meninggal muda dan ayahnya tak peduli. Mustahil Zeke mendapat pendidikan yang layak. Tapi ia tak bisa kabur. Sebagai putra kepala keluarga, ia selalu dalam pengawasan. Si penguntit merasa semua jadi menarik. Di saat yang sama, Zeke pulang dan merasakan ada tamu di rumah. Aura kekuatan mereka begitu terasa. Zeke bertanya-tanya, apa yang mereka inginkan darinya. Ia mendekati pintu untuk menguping, dan tak merasakan niat membunuh dari mereka. Zeke pun membuka pintu, menatap beberapa pria di dalam, dan bertanya tujuan mereka. Matanya menangkap lambang Eldragon yang tersemat di pakaian mereka. Rasa penasarannya memuncak. Apa sebenarnya urusan mereka dengannya? Saat itulah, mereka berkata datang untuk membawanya mengikuti sebuah ujian. Zeke nyaris tak percaya mendengarnya. Tak seorang pun memberitahunya soal ujian ini. Zeke pun dibawa ke kediaman utama. Sebuah tempat yang tak pernah ia kira akan datangi lagi setelah 1000 tahun. Di sana, para pria itu memakaikannya sebuah seragam sekolah. Ternyata ia dibawa bukan untuk kemewahan, melainkan untuk masuk ke Akademi Sarang Naga. Akademi yang didirikan oleh keluarga Eldragon, tempat semua keturunannya wajib belajar. Pendidikan dimulai sejak usia 7 tahun, dan hari ini adalah ujian masuknya. Masalahnya, Zeke tak pernah dididik. Tapi ia tak punya pilihan lain, karena ujian ini wajib. Itulah kenapa ia dijemput paksa. Frustrasi, Zeke hanya bisa menundukkan kepalanya. Saat siswa lain melewatinya, seorang pemuda berambut biru bernama Langus menghampirinya. Langus, dari desa Sisik Tua, bertanya apakah Zeke baik-baik saja atau butuh bantuan. Zeke menoleh dan menatapnya tajam, dengan ketus bertanya apa maunya. Langus yang pemalu itu berkata, ia hanya ingin membantu karena Zeke tampak kesulitan. Zeke terkejut. Meski pemalu,
ia bisa merasakan ada kekuatan besar dalam diri Langus. Zeke pun berdiri dan meminta maaf karena sudah bersikap kasar padanya. Ia lalu memperkenalkan diri dan mengaku bingung dengan rencana para tetua keluarga. Langus menjawab kalau materi ujiannya selalu sama. Dari tahun ke tahun, Zeke pun terus terang pada Langus bahwa ia sama sekali tak tahu apa-apa soal ujian. Langus terperangah. Ia tak menyangka orang di depannya benar-benar tak tahu apapun. Langus jadi cemas. Bagaimana nasib Zeke dalam ujian nanti jika ia tak tahu apa-apa? Langus pun dengan sabar mencoba menjelaskan pada Zeke. Namun saat ia hendak bicara, sekelompok perundung muncul meneriakkan Langus si cebol. Zeke pun terkejut mendengarnya. Gerombolan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Reton, yang juga berasal dari desa Sisik Tua. Reton mengejek Langus, menyuruh si cebol pulang saja daripada ikut ujian. Langus yang polos tak mengerti, dan menjawab kalau dia datang untuk ujian. Jawaban itu justru memancing amarah Reton. Ia membentak Langus, menyebutnya sampah yang tak pantas masuk akademi. Reton terus merendahkan Langus, bahkan membawa-bawa ayahnya yang seorang naga tiruan. Zeke melihat kepalan tangan Langus mengeras, menyadari temannya itu sedang menahan amarah. Ternyata, keluarga Eldragon punya hierarki ketat yang dipimpin Raja Absolut. Tingkat pemula disebut naga rendahan. Prajurit biasa adalah naga muda, sementara kelas kapten dikenal sebagai naga dewasa. Di puncak kekuasaan ada para tetua, sang naga sesepuh. Namun di dasar kasta, ada para buangan yang disebut naga tiruan. Naga tiruan adalah mereka yang gagal masuk sarang naga atau tak lulus dari akademi. Mereka dicap sebagai produk gagal, tapi Langus ingin membuktikan anggapan itu salah. Zeke akhirnya ikut campur, bertanya pada Reton, dari mana dia tahu Langus itu sampah sebelum ujian dimulai. Reton kaget, ada yang berani menyela. Ia menantang Zeke, bertanya siapa dia dan apa urusannya. Zeke menjawab dengan tenang, kalau dia tidak punya masalah. Dia hanya penasaran. Kenapa Reton begitu yakin, Langus tidak akan mungkin lolos akademi. Reton menjawab dengan angkuh, bahwa orang seperti Langus itu lemah tak berdaya. Zeke terkejut, lalu membalas bahwa Langus jauh lebih kuat dari Reton dan gerombolan sampahnya. Perkataan itu menyulut emosi Reton, ia tak terima direndahkan di bawah Langus. Sebelum keributan memanas, seorang penguji datang mengumumkan ujian masuk akan segera dimulai. Penguji itu meminta para pendaftar mengambil nomor tag. Reton menatap Zeke penuh benci. Dia bersumpah akan mengingat wajah Zeke. Zeke hanya heran, kenapa anak muda sekarang emosinya meledak-ledak. Langus kaget mendengar ucapan Zeke, karena umur mereka sebenarnya sebaya. Langus lalu menambahkan, siapapun pasti akan marah jika disebut lemah. Zeke kemudian bertanya, apa ujian ini wajib? Langus bilang, ia bisa mundur jika merasa tak mampu. Jawaban itu membuat Zeke terkejut, sekaligus membuktikan pada Langus kalau Zeke memang tak tahu apa-apa. Langus pun menyarankan Zeke untuk mundur, karena ujian ini bisa berbahaya dan membuatnya terluka. Namun Zeke dengan tegas menolak niat untuk mundur sedikit pun. Langus takjub melihat kepercayaan diri Zeke yang buta soal ujian. Zeke lalu mengajak mereka bergegas. Tak lama, semua pendaftar telah berkumpul. Sang penguji berdiri di depan, menjelaskan detail ujiannya. Dia berkata, mereka hanya perlu meninggalkan sebuah goresan di atas batu di depan mereka untuk lulus. Namun, tidak ada senjata yang diizinkan selain yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk membuatnya lebih menarik, mereka boleh memakai tangan kosong jika sanggup menggores batu itu. Penguji mengumumkan mereka punya 3 kali kesempatan, tapi bagi Zeke ujian ini terdengar terlalu mudah. Langus tampak ngeri mendengarnya. Zeke bingung, padahal tugas mereka hanya menggores batu. Zeke sudah menduga ujiannya akan gila, apalagi setelah tes meminum darah naga tempo hari. Tapi melihat ujian yang begitu sederhana, Zeke merasa sangat kecewa. Penguji memberi aba-aba agar ujian dimulai. Peserta pertama maju dan menebas batu sekuat tenaga, namun pedangnya malah hancur berkeping-keping, meninggalkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Dengan seluruh kekuatan yang dikerahkan, tak ada satu goresan pun tertinggal di batu itu. Anak itu jatuh kesakitan. Penguji bertanya, apa dia mau memakai 2 kesempatan sisanya. Tapi rasa sakitnya terlalu parah hingga ia tak sanggup. Ia dinyatakan gugur dan dibawa pergi. Zeke kemudian sadar, Langus bertingkah aneh dan heran, padahal ujiannya terlihat begitu sepele. Zeke akhirnya bertanya pada Langus mengenai batu misterius itu. Langus menjelaskan bahwa batu itu adalah batu regenerasi, mampu memulihkan goresan kecil seketika. Batu itu bahkan bisa memantulkan serangan fisik 100 kali lipat lebih kuat. Zeke langsung berpikir, batu ini benar-benar mustahil ditaklukkan. Langus menambahkan, goresan bisa dibuat jika sirkulasi ether dalam tubuh penggunanya sempurna. Zeke sadar, ini bukan soal bela diri, tapi soal kendali penuh atas kekuatan ether. Sambil mengamati peserta lain, Zeke melihat ada beberapa orang yang sepertinya bisa lulus ujian ini. Dia bahkan merasa Retin dan teman-temannya punya kekuatan yang cukup untuk berhasil. Dari tempatnya, ia mendengar para peserta gagal satu persatu. Lengan mereka patah saat mencoba menggores batu itu. Tak lama kemudian, penguji memanggil nomor 315, nomor milik Zeke. Langus cemas dan menyuruh Zeke mundur, tapi Zeke menenangkannya, berkata ia akan baik-baik saja. Saat Zeke melangkah maju, sang penguji merasakan aura dan tekanan dahsyat yang terpancar darinya. Ditanya soal senjata, Zeke menolak. Ia berencana menggunakan tangan kosongnya. Penguji memastikan lagi,
Dan Zack menjawab mantap. Ya, tinjuku sudah lebih dari cukup. Ketika para murid lain mendengar jawabannya, mereka mulai mengejek, menganggapnya mustahil bisa menggores batu itu hanya dengan kepalan tangan. Bahkan Langus ragu, membayangkan tangan Zack akan hancur lebur. Langus mulai menyesal, seharusnya ia melarang Zack mengikuti ujian berbahaya ini. Karena Zack sudah bertekad, sang penguji pun mempersilakannya untuk maju. Zeke mengamati batu itu, menyadari mineralnya sangat asing dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menduga batu ini terbentuk setelah melewati 1000 tahun. Sadar masih banyak yang belum ia ketahui, Zack memfokuskan kekuatannya, bersiap melancarkan pukulan. Dengan kekuatan yang ia kerahkan, ia yakin ini cukup untuk mencapai tujuannya. Teknik yang akan ia gunakan adalah salah satu jurus pamungkas, teknik pertarungan pembunuh naga. Aura kuning cemerlang menyelimuti tubuhnya saat ia menghantamkan tinjunya ke batu itu. Puncak batu itu hancur berkeping-keping, meninggalkan suara ledakan dan kepulan debu tebal. Semua orang terperangah, namun mata sang penguji tetap terbuka lebar, seolah menyaksikan hal luar biasa. Zack menghela napas, namun ia sadar teknik itu masih terlalu berat untuk tubuhnya saat ini. Lengannya berdarah dan seragamnya sobek. Bukannya bangga, Zack justru merasa latihannya masih kurang. Para murid lain hanya bisa tercengang, tak mengerti bagaimana ia melakukannya. Sementara itu, Reton hanya bisa menahan amarah melihat Zack berhasil menghancurkan batu itu. Langus sampai tak bisa berkata-kata, Zack adalah orang terakhir yang ia kira akan lulus. Hanya pendekar peringkat bintang 4 ke atas yang seharusnya mampu menghancurkan batu regenerasi itu. Mengingat Zack adalah anak haram, penguji bertanya-tanya apa ia mewarisi kekuatan tersembunyi keluarganya dan merasa pernah melihat jurus itu sebelumnya. Zack lalu menghampiri penguji dan bertanya bagaimana hasil ujiannya. Penguji menyatakan dia lulus dan memberinya sebuah botol berisi cairan hijau. Zack bertanya pada penguji itu tentang isi botol, namun pria itu hanya menatapnya benci dan menyuruhnya enyah. Zack mengira botol itu adalah hadiah kelulusan, lalu kembali pada Langus yang memujinya setinggi langit. Zack kemudian bertanya pada Langus soal botol itu, dan terungkap bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Zack bingung, dan Langus menjelaskan bahwa itu adalah ramuan penyembuh tingkat biasa. Setelah memeriksanya lagi, Zack merasa cairan itu tidak terlihat seperti racun. Dia mulai berpikir, mungkinkah ramuan ini sebenarnya adalah sebuah eliksir? Eliksir adalah ramuan super langka yang dibuat dari bahan herbal yang tumbuh di alam rahasia. Tak hanya itu, inti eliksir juga ditambahkan dari saripati murni makhluk dewa dan hantu. Meminum eliksir dapat menyembuhkan semua luka seketika, sambil meningkatkan kekuatan ether penggunanya. Namun, memurnikan eliksir bukan perkara mudah, bahannya pun sangat langka. Itulah sebabnya ramuan ini jadi legenda di pasaran. Tanpa ragu, Zack menenggak ramuan penyembuh itu. Seketika, lengannya yang terluka pulih total. Zack terperangah. Ia sadar ramuan penyembuh ini sesungguhnya adalah sebuah eliksir. Langus lalu berkata, dia tak tahu apa itu eliksir, tapi ramuan Eldragon jauh lebih hebat dari yang dijual di toko. Langus menganggapnya biasa, namun Zack benar-benar syok karena semua lukanya sembuh dalam sekejap. Anehnya, ia tak merasakan lonjakan ether seperti saat ia meminum eliksir sebelumnya. Langus kemudian memuji Zack, menyebutnya mengesankan, tapi Zack tak langsung percaya. Zack menatap botol itu, sebuah mahakarya dari pengetahuan manusia selama lebih dari 1000 tahun. Langus kembali mengingatkan Zack kalau dia kuat. Zack menjawab bahwa tujuannya adalah menjadi yang terkuat. Jadi dia tak terkejut. Reton dan gengnya maju untuk tes mereka dan semuanya berhasil lolos. Zack tak heran sama sekali, ia sudah menduganya. Akhirnya, pelamar 41 dipanggil dan itu adalah Langus. Saat ia melangkah menuruni tangga, Zack melihat Langus gugup dan menyemangatinya untuk tenang, meyakinkannya kalau dia akan baik-baik saja. Langus justru meminta Zack untuk tidak menetapkan standar tinggi. Saat tiba di lokasi tes, ia mengambil pedang, membuat Zack bertanya-tanya. Langus menarik napas dalam-dalam, lalu melancarkan serangan pedang ke arah batu itu. Namun, usahanya gagal meninggalkan goresan, dan ia bahkan sampai terjatuh. Seperti biasa, penguji memberinya 2 kesempatan lagi. Langus bangkit mencoba kembali, tapi hasilnya tetap nihil. Dia jatuh tersungkur sambil menangis, bertanya-tanya apakah ia akan gagal seperti kata para perundungnya. Dan seperti yang sudah diduga, Reton dan yang lainnya menertawakannya, berkata kalau anak naga setengah akan selamanya setengah. Mereka menyuruhnya menyerah, sambil menyindir Zeke yang sebelumnya berkata, Langus lebih kuat dari mereka. Sang penguji lalu memberitahu Langus bahwa ia hanya punya 1 kesempatan terakhir. Mereka bertanya apakah ia mau mencoba lagi, namun Langus terdiam dalam kegelapan. Tiba-tiba suara Zack muncul, menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Langus menoleh bingung dan Zack menyarankannya untuk menggunakan tombak, bukan pedang. Langus masih tak mengerti, tapi Zack menegaskan kalau ia serius dengan ucapannya. Zack memarahi Langus karena menggunakan senjata yang jelas tidak cocok untuknya. Zack meyakinkannya, tidak peduli berapa kali mencoba, ia tak akan bisa menggores batu itu dengan pedang. Reton dan kawan-kawannya kembali menertawakan Zack, mengatakan Langus diajari pedang sejak kecil dan tak pernah memakai tombak. Mereka yakin bahwa Langus akan tetap menyedihkan walau berganti senjata sekalipun. Zack lalu bertanya pada penguji apakah mereka diizinkan mengganti senjata di tengah tes.
Penguji meyakinkan Zeke bahwa tidak ada masalah sama sekali untuk melakukan hal itu. Zeke tersenyum pada Langus, memberitahunya bahwa jalan sudah terbuka untuk maju dan memakai tombak. Zeke berdiri bagai motivator, bertanya pada Langus apa dia siap pulang sebagai pecundang. Tapi Langus menjawab tidak. Langus pun bangkit kembali, memberitahu Zeke bahwa ia akan menerima sarannya dan mencoba tombak itu. Ayah Langus rupanya tidak diizinkan masuk ke sarang naga dan selalu menjadi bahan ejekan. Walau begitu, ayahnya tidak pernah menyerah dan selalu memastikan untuk membesarkannya dengan baik. Demi semua yang telah dilakukan ayahnya, Langus bertekad membuktikan bahwa dirinya bukanlah tiruan. Ia teringat ucapan Zeke bahwa ia akan selalu mendapat hasil yang sama jika terus memakai pedang. Ia belum lama mengenal Zeke, tapi ia memilih untuk percaya. Namun ia bingung bagaimana cara memakai tombak, dan Zeke hanya menyuruhnya menusuk lurus ke depan. Ia mendorong Langus untuk tidak terlalu banyak berpikir dan lakukan saja. Langus tahu mustahil bagi seorang pemula untuk langsung merusak batu regenerasi. Tapi ia tidak akan pernah yakin sebelum mencobanya sendiri. Meskipun baru bertemu Zeke, ia memilih untuk percaya padanya. Karena Zeke percaya padanya, ia pun ingin melakukan hal yang sama. Langus mengambil kuda-kuda dan menyadari aliran sumber eter di tubuhnya terasa berbeda dari saat ia memegang pedang. Langus melesat ke arah batu dan menghantamnya, meninggalkan gelombang kejut yang dahsyat. Reton dan komplotannya tertawa, meremehkan usaha Langus. Meski Langus berganti senjata, mereka sadar. Dia benar-benar berhasil. Semua terkejut melihatnya. Bahkan penguji tak percaya tombak itu menembus batu. Zeke tersenyum bangga dan bertepuk tangan untuknya. Langus tak percaya saat penguji menulis lulus, dia bertanya lagi untuk yakin. Tapi Zeke memeluknya dari belakang, meyakinkan bahwa itu nyata. Dengan mata berkaca-kaca penuh haru, dia balas memeluk Zeke. Retina dan teman-temannya tak terima, menganggap itu hanya keberuntungan semata. Penguji lalu berteriak. Ujian selesai dan upacara penerimaan akan dimulai. Zeke tak percaya, menggores batu adalah satu-satunya ujian yang diberikan. Langus menenangkan Zeke, mungkin akan ada ujian lain setelah masuk. Zeke bertanya apa selanjutnya. Langus berbisik para petinggi Eldragon akan muncul. Tiba-tiba, sekelompok pria beraura dahsyat muncul dari kejauhan. Di antara mereka, Zeke tertarik pada satu pria dan bertanya siapa sosok muram itu. Langus pucat, tak percaya Zeke berani menghina kepala keluarga. Tanpa ragu, Zeke bahkan menyebut kepala keluarga itu jelek. Sebelum dia bicara lebih jauh, Langus membekap mulutnya, memohon agar diam. Meski sulit, Zeke menahan diri. Matanya mengamati pasukan Eldragon. Dia terkesan. Ada beberapa yang hebat, kebanyakan adalah bintang 6. Namun, kepala keluarga Balza Eldragon adalah prajurit bintang 8. Di masanya, bintang 8 sangat langka. Berapa banyak yang tersisa kini? Zeke berbisik pada Langus bahwa dia sangat tidak menyukai Balza. Tak peduli pria itu ayahnya atau bukan. Balza melangkah maju dengan aura menekan. Dia hanya berucap singkat, menyuruh mereka menjadi darah dan daging Eldragon. Kata-kata itu, ditambah auranya, membuat semua gemetar kecuali Zeke. Bahkan Langus mengeluh kesulitan untuk bernapas di dekatnya. Anehnya, Zeke hanya merasakan kebencian murni pada Balza. Setelah berbicara, Balza berbalik dan bersiap untuk pergi. Seorang tetua lain maju, menyampaikan harapan besar sang kepala keluarga. Sosok ini pun menarik perhatian Zeke. Siapa tetua berambut pirang itu? Kepergian Balza sedikit mengurangi tekanan di antara para siswa, tapi semua masih tegang. Penguji lalu mengumumkan penempatan asrama. Zeke kembali terkejut. Dia kira semua akan tinggal di tempat yang sama. Langus pun harus kembali menjelaskan sistem akademi kepadanya. Dia memberitahu bahwa ada 4 asrama, timur, barat, utara, dan selatan. Tak lama, nama Zeke dipanggil, dan dia pun melangkah maju. Dia berpamitan pada teman barunya itu sebelum mereka berpisah jalan. Zeke ditempatkan di asrama timur, takjub melihat perubahan 1000 tahun. Dia mengikuti arahan dari catatan di tangannya untuk mencari kamar. Dia khawatir teman sekamarnya akan kesal karena dia datang terlambat. Akhirnya tiba di pintu. Dengan semangat dia membukanya untuk menyapa. Namun, antusiasmenya langsung sirna saat melihat siapa teman sekamarnya. Zeke tak percaya teman sekamarnya adalah Langus. Dia merasa ini adalah takdir. Langus tersenyum setuju dan mengaku sudah merasa agak kesepian. Zeke lalu bertanya pada Langus, apa tidak ada rencana untuk hari ini? Dia menjawab tidak ada. Mereka semua diwajibkan istirahat untuk latihan esok hari. Tentu saja, Zeke tak tahu menahu, karena ia tak menyimak saat orientasi. Zeke mengakuinya dengan riang, tapi Langus merasa itu bukan hal yang patut dibanggakan. Langus mengabaikan omelannya dan mengajak tidur demi latihan esok pagi. Ternyata, rencana awal Zeke adalah kabur dari sekolah untuk langsung berpetualang. Namun, berbagai hal baru di sekolah ini mulai menarik perhatiannya. Ia pun memutuskan tinggal sementara demi mempelajari lebih banyak soal dunia ini. Sebulan kemudian, di bawah bimbingan guru, mereka berlatih intensif, menguasai napas naga, teknik ciptaan kepala keluarga Eldragon ke-15. Sang guru menegaskan, teknik ini harus dikuasai agar bisa digunakan dalam situasi apapun. Sang guru pun berkeliling mengamati para muridnya. Ia melihat beberapa murid sudah mahir, termasuk Laika, putri dari kepala keluarga. Gadis itu bahkan sudah mencapai level bintang 2, namun matanya lebih tertarik pada Zeke.
Saat yang lain kewalahan, Zeke justru mengangkat batu besar di kepalanya, sambil memegang 2 barbel dengan beban tambahan. Sang guru makin yakin, Zeke mewarisi kekuatan luar biasa sang kepala klan, tapi ia heran. Bagaimana Zeke bisa sekuat itu tanpa bimbingan seorang guru? Sang guru hanya bisa menduga-duga, tanpa bisa menemukan jawaban yang pasti. Di sisi lain, Zeke merenung. Teknik ciptaannya, napas Raja Naga, kini telah dimodifikasi menjadi napas naga yang diwariskan. Teknik ini pada dasarnya menarik ether dari udara, lalu menyebarkannya ke tubuh untuk meningkatkan kekuatan ether itu sendiri. Tapi level optimalnya bergantung pada keahlian dan kreativitas sang pengguna. Karena itulah, setiap keluarga bangsawan memiliki gaya dan menjaga ketat teknik warisan mereka. Zeke akui teknik ini aman dan juga mudah untuk dipelajari, tetapi menurutnya, ini tak ada gunanya jika hanya bisa dipakai sambil berdiam diri. Teknik aslinya memungkinkan penggunaan ear sambil bergerak dengan efek dahsyat, namun sangat sulit untuk diwariskan. Dulu, Zeke menyederhanakannya agar semua orang bisa memakainya demi memperkuat klannya. Tak disangka, teknik itu mampu berevolusi dan bertahan selama 1000 tahun. Zeke cukup terkesan, dan ia yakin seni bela diri lain juga pasti telah berubah. Sesi latihan berakhir, semua murid pun langsung menuju ke ruang makan. Saat yang lain kelelahan untuk makan, Zeke justru melahap hidangannya dengan sangat nikmat. Melihat Langus yang lesu, Zeke menyuruhnya makan agar tenaganya pulih untuk bergerak optimal. Langus pun tak tahan bertanya, kenapa hanya Zeke yang masih bugar sementara yang lain kelelahan? Sambil mengejek, Zeke menyebut Langus lemah, menyuruhnya makan lebih banyak dan berlatih lebih giat. Sembari menasihati Langus, mata Zeke menangkap beberapa murid terlatih lain yang juga sedang makan. Tiba-tiba, Laika menghampiri Zeke, yang tentu saja sama sekali tidak ia kenali. Tanpa basa-basi, Zeke langsung bertanya siapa dirinya. Langus yang mendengar itu nyaris tersedak, lalu buru-buru membisiki Zeke. Dia memberitahunya bahwa gadis itu adalah Laika, putri dari kepala keluarga. Namun dengan wajah polosnya, Zeke menjawab bahwa dia memang tidak tahu. Langus nyaris mati kutu, ia bilang mereka bahkan tak pantas untuk berbicara pada Laika. Zeke menatapnya aneh, lalu berkata ia juga putra kepala keluarga, meskipun seorang anak haram. Langus dan Laika sama-sama terperanjat. Laika pun bertanya, apa ucapannya itu benar? Zeke menjawab tenang, ia tak punya alasan untuk berbohong. Laika lantas bertanya bagaimana ia bisa menghancurkan batu regenerasi dengan tangan kosong. Sorot mata Laika menunjukkan ketertarikan yang besar. Namun, Zeke hanya menjawab singkat. Karena aku memang orang yang hebat, Zeke melihat Langus melamun dan menyuruhnya makan. Laika lalu mendekat dan bertanya apa Zeke mau bergabung dengannya. Zeke bingung dengan tawarannya, Laika pun memperjelas, ia ingin Zeke menjadi bawahannya. Laika berkata, akan menjadi pendukungnya, karena sebagai anak haram, Zeke pasti butuh seorang sekutu. Laika butuh kekuatan Zeke untuk jadi kepala keluarga, menjanjikan imbalan setimpal saat tujuannya tercapai. Dengan kata-kata manis ia merayu, namun Zeke menolaknya mentah-mentah. Tawaran itu sama sekali tak menarik. Mendengar penolakan itu, Laika salah paham. Ia mengira Zeke juga mengincar posisi yang sama. Itulah satu-satunya alasan ia menolak tawarannya. Saat Laika terus bicara, Zeke justru mengamatinya. Gadis itu sudah di ambang bintang 2, sangat hebat untuk usianya. Akhirnya, Zeke pun angkat bicara. Ia menegaskan tak peduli urusan keluarga, jadi Laika bebas melakukan apapun yang dia mau. Laika terperangah. Ia makin mendesak, bertanya apa sebenarnya keinginan Zeke. Kesabaran Zeke habis. Pisaunya tertancap di meja. Aura mengerikan terpancar, menegaskan ia tak akan melayani siapapun. Zeke menegaskan, sebagai yang terkuat, ia tak butuh siapa-siapa. Tekanan aura Zeke membuat Laika gemetar. Ia tak percaya dirinya bisa merasa begitu takut pada Zeke. Zeke kembali makan dengan santai, sementara Langus panik mencoba mendinginkan suasana. Emosi Laika meledak, ia menantang Zeke berduel. Zeke sedikit kaget, tapi pantang baginya menolak tantangan. Dalam sekejap, kabar duel itu menyebar. Laika akan bertarung di arena latihan. Para siswa berdatangan untuk menonton. Langus panik, namun Zeke tetap tenang seperti biasa. Langus mencoba menyadarkan Zeke bahwa lawannya adalah Laika. Tapi Zeke acuh tak acuh, ia tak kenal siapa Laika. Ia lalu sadar, Langus bersikap formal dan menanyakan alasannya. Tentu saja, jenius. Kau kan putra kepala keluarga, sahut Langus. Zeke tak mengerti, lalu Langus pun mulai menjelaskan gawatnya situasi ini. Laika adalah putri Balza, dan punya darah Tona. Salah satu dari 4 keluarga besar pendukung Eldragon. Menurut Langus, Laika itu jenius. Ia menguasai semua ilmu pedang dari keluarga Typhona. Zeke hanya mengangkat bahu. Yang ia tahu hanyalah fakta bahwa Laika itu putri Balza. Zeke malah tertawa. Justru karena tak tahu, semua ini jadi jauh lebih menarik. Ia menganggap ini sebuah hiburan yang bagus. Langus makin frustrasi, mustahil Zeke bisa menang melawan Laika. Langus heran ia menerima tantangan itu. Bagi Zeke, menolak sebuah duel adalah hal yang mustahil. Zeke lalu melirik Laika. Gadis itu tampak jauh lebih siap untuk bertarung. Laika membentak Zeke agar berhenti bicara. Pedangnya tertancap, ia bertanya apa Zeke siap diberi pelajaran. Karena keduanya sudah siap bertarung, Langus pun menepi dari arena. Sambil berlari, ia berpesan agar Zeke berhati-hati.
Kini tinggal mereka berdua. Zeke bertanya, kenapa Laika begitu ingin melawannya? Laika menjawab, untuk jadi kepala keluarga, ia harus mengalahkan Zeke dan memaksanya tunduk padanya. Zeke terheran-heran. Ia tak mengerti apa hubungan semua ini dengannya. Laika kaget melihat sikap acuh Zeke. Ia bertanya, apa kau tak tahu, karena kau hanya anak haram? Zeke baru akan menjawab, tapi Laika langsung memotong ucapannya. Laika menjelaskan, ada 5 pewaris yang bersaing, termasuk juga Zeke. Dan Zeke, satu-satunya pewaris tanpa darah dari 4 keluarga besar El Dragon. Kuncinya, keluarga yang calonnya jadi kepala keluarga akan berkuasa. Makanya semua berlomba jadi yang terbaik. Dan untuk melawan para saingannya, Laika mengaku butuh lebih banyak sekutu. Penjelasan itu rumit, tapi Zeke mulai paham intinya. Ini semua demi mengamankan posisiku. Tanpa basa-basi lagi, Laika langsung menerjang Zeke. Dengan tekad membara, ayunan pedangnya mengincar telak tubuh Zeke. Namun Zeke menghindar dengan mudah. Meski meleset, serangan itu menghancurkan tanah, tapi Laika tak menyerah. Ia bangkit dan kembali menyerang Zeke. Ayunan pedangnya membabi buta dengan kekuatan dahsyat. Para penonton terpukau, memuji keahliannya, meski hanya dengan pedang latihan. Seakan sorak penonton membakar semangatnya. Serangannya makin ganas, tapi Zeke hanya melompat lincah, menghindari semuanya. Para penonton takjub akan kekuatan Laika, sang putri kepala keluarga. Mereka yakin Laika akan menang dengan cepat. Namun tanpa disadari, Laika mulai frustrasi karena Zeke hanya terus menghindar. Zeke menghindar dengan mudah, membuat Laika meragukan kemampuannya sendiri. Zeke memuji kecepatan dan teknik hebat yang digunakan oleh Laika. Zeke bahkan bilang, kemampuannya di atas prajurit bintang 1 biasa. Laika marah, menyuruh Zeke bertarung. Zeke pun memutuskan menunjukkan sedikit kekuatannya. Zeke dengan gesit menghindar, lalu menghantam dadanya. Satu hantaman itu mengirim gelombang kejut, membuatnya batuk darah. Laika tersungkur kesakitan, membuat semua siswa terkejut. Sambil menahan sakit, Laika bertanya, kenapa serangannya tak pernah kena? Zeke mengakui Laika memang lebih cepat dari prajurit bintang 1 lainnya. Tapi baginya, Laika tetaplah bintang 1. Laika membalas, mengingatkan Zeke juga sama. Zeke menjelaskan, bisa membaca gerakannya dari napas dan kedutan ototnya, bahkan dari lirikan matanya. Pengalamannya jauh di atas Laika. Penjelasan arogan Zeke membakar amarah Laika. Ia bangkit menerjang Zeke. Namun, serangan mendadak itu pun, Zeke menghindar akrobatik, membuka celah untuk menghantamnya langsung ke dinding. Tubuhnya menabrak dinding, menciptakan kepulan debu yang tebal. Penonton terhenyak, tak percaya jika Laika akan benar-benar kalah. Melihat ini, Langus bergegas ke arena, memuji kehebatan Zeke. Tapi Zeke berkata pertarungan belum usai. Ia takjub, Laika bisa menahan pukulannya. Saat debu mereda, Laika bangkit dengan tubuh penuh luka. Menolak menyerah, Lengus memintanya berhenti agar tak lebih parah. Zeke menyuruh Lengus mundur, karena pertarungan akan menjadi lebih serius. Zeke tak mau tanggung jawab. Dugaannya terbukti, Laika mencapai bintang 2. Laika bangkit, aura dahsyat terpancar. Penonton sadar, ia telah mencapai bintang 2. Di level bintang 2, pengguna bisa memproyeksikan kekuatan sejati keluar tubuh. Proyeksi kekuatan itulah yang dikenal sebagai aura. Laika terlihat jauh lebih kuat, berterima kasih pada Zeke yang memicunya. Dengan amarah, ia menerjang Zeke, siap membalas. Pedangnya meninggalkan jejak aura emas. Zeke akui Laika lebih kuat dan cepat. Ia terus bermain-main hingga salah perhitungan, dan wajahnya tergores. Sadar Zeke terkejut. Laika menyombongkan kekuatan bintang 2-nya. Ia berkata, Zeke akan merasakan seni pedang roh petir yang sesungguhnya. Di sisi lain, Zeke justru bersemangat melihat sesuatu yang baru baginya. Ia sangat penasaran dengan jurus yang disiapkan Laika. Laika mengaktifkan teknik kilatnya mengenai Zeke sebelum ia bergerak. Zeke terkejut, tak menyangka Laika bisa memakai petir. Zeke mengakui kalau Laika memang gila. Tapi Laika tak melihat penyesalan, Zeke malah tersenyum. Laika dengan marah menyerang lagi, membuat Zeke sadar serangan itu berlebihan. Ia sadar, tubuhnya belum mampu menahan serangan Laika. Saat ia masih menganalisa situasinya, para penonton dibuat tercengang. Mereka tak menyangka prajurit bintang 1 bisa mengimbangi Laika. Zeke merasakan gerakan Laika tak banyak berubah, tapi peningkatan ke bintang 2 memberinya daya ledak yang dahsyat. Zeke harus mengakui kehebatan Laika, terlebih lagi kemampuannya menyelimuti diri dengan petir adalah hal mustahil 1000 tahun lalu. Melihat cara Laika bergerak, Zeke sadar ia bisa membalas, namun ia penasaran akan kekuatan penuhnya. Jadi, ia siap menerima serangan untuk saat ini. Laika geram, karena Zeke masih berani tersenyum, bahkan dalam situasi terdesak seperti ini. Dia menyimpulkan Zeke terlalu percaya diri dan bertekad untuk meruntuhkan kesombongan itu. Ia menerjang dengan teknik yang lebih cepat dan mematikan, yang tak mungkin bisa dihindari Zeke. Serangan itu telak mengenainya. Zeke terhempas ke dinding, menciptakan ledakan keras yang membuat semua penonton cemas. Saat debu menghilang, Zeke masih berdiri tegak, dengan senyum di wajahnya. Ini kembali menyulut amarah Laika. Ia melancarkan serangan petir lain untuk menundukkan Zeke. Langus berlari, meminta Laika berhenti. Tapi Laika menolak, dengan alasan Zeke masih berdiri. Laika menegaskan bahwa dia tak bisa berhenti karena itu akan menghancurkan harga dirinya.
Laika berjanji akan bersikap lunak jika Zeke menyerah dan bersumpah setia padanya. Namun Zeke tetap diam. Laika bisa melihat dengan jelas harga diri Eldragon dalam dirinya meski ia bukan anak sah. Karena kesombongan itu, Laika memutuskan mengerahkan segalanya untuk mengakhiri pertarungan ini. Ia mengaktifkan jurus pamungkasnya, pedang agung roh petir guntur surgawi, dan menebaskannya pada Zeke. Zeke tidak bergerak dari tempatnya, menerima seluruh kekuatan dari serangan dahsyat itu. Tubuhnya dialiri petir yang hebat, membuatnya berteriak kesakitan. Setelah serangan usai, Zeke jatuh pingsan di tanah yang hancur. Laika akhirnya menancapkan pedangnya ke tanah, yakin bahwa pertarungan telah usai. Betapa terkejutnya dia saat mendengar suara Zeke dari belakang. Aku akhirnya mengerti cara kerjanya. Laika berbalik, dan lebih terkejut lagi, tubuh Zeke kini berkilauan. Sebuah pertanda bahwa ia kini bisa mengendalikan listrik. Ini membuatnya syok dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Zeke bisa menggunakan listrik. Zeke sendiri pun terkejut. Ia tak tahu kalau ini yang mereka sebut listrik. Ia mendekati Laika, dengan bangga berkata bahwa ia tak tahu caranya. Namun, ia sengaja menerima semua serangan untuk mempelajari kekuatan Laika. Dan tanpa ia sadari, ia sudah bisa menggunakannya. Penjelasan itu tetap membuat Laika bingung, karena apa yang dikatakan Zeke seharusnya mustahil. Yang Zeke tahu, saat Laika menyerangnya, ia terus menggunakan napas Raja Naganya. Energi petir itu akhirnya bereaksi pada napasnya. Hal ini membangkitkan petir di dalam dirinya, dan dalam sekejap ia mampu mengendalikannya. Zeke memberitahu Laika bahwa dia mungkin tidak tahu semua detailnya, tapi ia sadar Laika punya tubuh yang langka. Karena seni pedang agung adalah teknik turun-temurun, Zeke berasumsi seluruh klannya punya konstitusi serupa, dan ia belajar pelajaran berharga bahwa kekuatan sumber bisa menyatu dengan petir. Zeke lalu menambahkan bahwa berkat Laika, ia berhasil mencapai bintang 2. Dengan ini, Zeke dengan percaya diri menyatakan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Laika dengan marah menebaskan pedangnya, tapi Zeke hanya tersenyum dan mengaktifkan kekuatan petirnya. Zeke kemudian melesat begitu cepat, hingga ia sendiri sulit mengendalikan tubuhnya. Karena kekuatan sumbernya telah menyatu dengan petir, otot dan sarafnya terstimulasi, memberinya kekuatan lebih besar. Zeke menganggapnya sebagai sifat khusus, dan yakin akan segera bisa menguasainya. Sementara itu, Langus yang menonton dari pinggir arena, nyaris tak bisa mengikuti pertarungan mereka. Langus pun sadar, bahwa Zeke sekarang menghindari serangan Laika dengan sangat mudah. Laika yang frustrasi bertanya pada Zeke apakah dia sedang mengejeknya, tapi Zeke menyangkalnya. Ia berkata bahwa ia justru menganggap Laika sebagai ancaman nyata. Laika menebas dari jauh, mencoba membuatnya lengah. Tapi Zeke tetap berhasil menghindarinya. Ia memutuskan, inilah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Zeke berkata, untuk menyelesaikan ini, ia akan menciptakan teknik baru, meski sudah lama ia tak melakukannya. Laika bingung mendengar ini, dan Zeke memastikan, kau tidak salah dengar. Aku akan menciptakan sebuah teknik baru. Atau lebih tepatnya, bentuk khusus. Laika terperangah, bertanya-tanya soal ilmu bela diri rahasia Zeke, tapi tak bisa menebak klannya. Melihat Laika lengah, Zeke langsung memanfaatkan celah itu, dan melesat maju. Zeke melancarkan jurus pamungkasnya, seni pembunuh naga, badai guntur. Sambaran petir dahsyat membuat Laika berlutut. Zeke tersenyum, pertandingan selesai. Terluka parah, Laika tak sanggup lagi berlutut, dan akhirnya ambruk ke tanah. Sambil merangkak ke pedangnya, Laika tak percaya ia kalah demi menjadi kepala klan berikutnya. Saat ia larut dalam penyesalannya, Zeke mendekat dan mengakui Laika adalah lawan yang tangguh dan kuat. Bagi Zeke, pertarungan ini sangat berharga, karena ia suka belajar hal baru. Sambil tersenyum, Zeke bertanya pada Laika, akankah ada kesempatan untuk berduel lagi? Zeke berharap bisa berduel lagi nanti. Namun, Laika hanya menatapnya ngeri dan kaget. Beberapa jam setelahnya, ayah Laika, Balza, terlihat membasmi monster di penjara bawah tanah. Dengan mudah, jurus pertama bela diri naganya mampu menyapu bersih semua monster. Di tengah kesibukannya, seorang utusan datang membawa kabar terbaru tentang putrinya. Utusan itu melapor bahwa Laika telah berhasil mencapai level bintang 2. Namun, Balza sama sekali tak terkesan dengan pencapaian itu. Padahal kemajuan Laika sangat hebat untuk usianya. Bahkan bisa mencapai bintang 5 sebelum lulus. Balza menegaskan, bakat tak ada artinya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia menyuruh utusan itu kembali saat Laika sudah benar-benar menggunakan kekuatan barunya. Utusan itu lalu berkata, Laika baru saja kalah. Balza mengira lawannya seorang senior. Namun, utusan itu mengungkap bahwa yang mengalahkan Laika adalah anak haramnya, Zeke. Nama Zeke mengingatkan Balza pada wanita yang telah melahirkannya. Balza mengakui ibu Zeke berbakat, tapi tahu wanita itu sudah lama tiada. Ini membuatnya bingung, dari mana Zeke mendapat kekuatan untuk mengalahkan bintang 2. Utusan itu menambahkan, hebatnya lagi Zeke mencapai bintang 2 seorang diri. Tanpa bimbingan siapapun, ia terus berkembang. Mendengar itu, Balza memutuskan untuk memulai ujian pertama. Utusan itu terkejut dan mengingatkan Balza ini terlalu dini, tapi ia tak peduli. Baginya, kematian itu setara, dan hanya yang kuat yang boleh bertahan hidup. Ukap Balza, yang tak lolos ujian pertama, hanyalah sampah tak layak punya masa depan. Petugas itu hanya bisa patuh.
Lalu Balza memberi perintah mengejutkan lainnya, panggil Freya. Petugas itu bertanya lagi, dan Balza membenarkan ingin Freya mengawasi ujian Zeke yang menarik. Petugas itu menerima perintahnya, lalu undur diri. Sepeninggalnya, Balza akhirnya tersenyum, tak sabar melihat kemampuan Zeke. Sementara itu di tempat latihan, Zeke berlatih sendiri mengangkat batu raksasa. Ia fokus pada teknik pernapasannya, berbeda dengan siswa lain yang berlatih napas naga. Teknik pernapasan yang ia latih sebenarnya mudah. Ia harap yang lain bisa mempelajarinya. Langus menyadari latihan Zeke yang berbeda, dan langsung bertanya, "Kau tak tertarik latihan bersama kami?" Zeke tak mengerti. Lalu Langus menyinggung soal bela diri naga. Dengan tenang Zeke menjawab sudah menguasainya, membuat Langus terkejut. Langus tak percaya, karena jurus itu baru diajarkan, dan mustahil dikuasai secepat itu. Zeke lalu memutuskan memberinya pelajaran tentang aliran eternya yang tak seimbang. Zeke menjatuhkan batu besar yang diangkatnya, lalu menyuruh Langus berbalik. Langus menurut, dan Zeke memukul punggungnya, menyalurkan energi murni ke tubuhnya. Zeke menjelaskan, yang kau rasakan itu adalah jalur penyaluran energi yang benar. Langus langsung merasakan perbedaannya, dan berterima kasih atas bantuan Zeke. Saat itulah Langus sadar, Zeke telah jauh melampauinya. Tapi Zeke justru kesal karena Langus sempat meragukannya. Langus buru-buru meluruskan kesalahpahaman itu, ia mengaku tak pernah diajari siapapun selain ayahnya. Itulah alasannya kenapa ia selalu berlatih melewati batas. Apalagi, Zeke cukup tangguh untuk mengalahkan Laika seorang diri. Langus pun mengira seni bela diri naga itu membosankan bagi Zeke. Namun Zeke menepis anggapan tersebut. Ia berkata bahwa stabilitasnya justru sangat mengesankan. Seni bela diri naga dulunya diremehkan oleh para putranya, yang menganggapnya terlalu rumit dan sulit. Walau kompleks, ini adalah seni bela diri dahsyat yang menggabungkan berbagai bentuk pertarungan. Terlebih lagi, Zeke baru saja memperoleh wujud baru berkat pertarungannya melawan Laika. Ternyata, teknik yang ia pakai untuk menaklukkan naga adalah bentuk terakhirnya. Zeke pun penasaran melihat bagaimana teknik itu disempurnakan selama bertahun-tahun. Zeke lalu memutuskan kembali ke latihan fisik, karena tak ada lagi yang bisa digali dari seni bela diri naga. Tiba-tiba, Langus mengajukan sebuah permohonan aneh, meminta agar Zeke bersedia melatihnya. Langus mengungkapkan keinginannya menjadi kuat, walau itu sangat sulit. Anehnya, Zeke menyetujuinya, karena ia melihat Langus sebagai sosok yang berpotensi untuk diajar. Saat Langus masih merayakan kemenangannya, sebuah suara familiar memintanya Zeke untuk melatihnya juga. Suara itu tak lain adalah Laika. Meski malu, ia tak bisa memungkiri kehebatan Zeke yang telah mengalahkannya. Laika memuji betapa hebatnya Zeke, dan mengaku harga dirinya hancur lebur dalam pertarungan mereka. Zeke pun terkejut mendengar permintaan mendadak itu. Laika menambahkan, ia ingin menjadi lebih kuat untuk melampaui saudara-saudaranya, dan bahkan Zeke sendiri. Laika benar-benar membuang egonya, dan memohon agar Zeke mengajarinya cara menjadi lebih kuat. Namun Zeke terdiam sejenak untuk berpikir, membuat Laika menjadi panik. Laika takjub saat menyadari Zeke mau melatihnya, padahal ia juga punya klaim atas takhta kepala klan. Zeke meyakinkan Laika bahwa ia tak keberatan. Namun ia khawatir Laika belum pulih dari pertarungan mereka. Laika lalu mengungkap kalau ia memakai ramuan penyembuh. Karena itulah ia sudah baik-baik saja. Zeke terpukau dengan kehebatan luar biasa yang bisa dilakukan oleh ramuan itu. Langus kemudian berkata, Laika tetap mengesankan, terlepas dari fakta ia menggunakan ramuan penyembuh. Zeke setuju, mengatakan mereka hidup di era baru. Laika pun mengaku, tanpa ramuan itu ia akan terbaring sebulan penuh. Ia kembali bertanya kesiapan Zeke melatihnya, dan Zeke meyakinkan tak akan menolak talenta muda yang bersemangat. Langus dan Laika kaget dengan pilihan katanya, karena Zeke juga seumuran dengan mereka. Dengan gugup, Zeke langsung mengalihkan pembicaraan untuk menghindari pertanyaan lebih jauh dari keduanya. Zeke lalu bertanya pada Laika, apa ia yakin mau dilatih oleh orang yang telah mengalahkannya? Laika menjawab tegas kalau ia tak peduli, karena status dan harga diri sudah tak penting lagi baginya. Ia siap melakukan apapun demi menjadi lebih kuat dan merebut posisi kepala keluarga untuk dirinya. Zeke lantas bertanya, kenapa ia begitu terobsesi dengan posisi kepala keluarga? Karena hal yang sama terus ia teriakkan saat mereka sedang bertarung. Laika mengaku, jika ia gagal menjadi kepala keluarga, satu-satunya jalan baginya adalah pernikahan. Dan pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan politik, sebuah takdir yang sudah jelas. Ia akan dinikahkan dengan salah satu sepupunya atau seorang pria asing yang tak pernah ia temui seumur hidupnya. Zeke syok mendengarnya. Laika menjelaskan bahwa garis keturunan Naga Eld sangat berharga bagi 4 keluarga besar. Ia berkata, sumber kekuatan mereka sangat unik. Karena itulah para wanita dimanfaatkan sesuka hati mereka. Amarah Zeke meledak mendengarnya. Ia tak percaya ada keluarga yang memperlakukan manusia seperti hewan ternak. Zeke bersumpah, dialah yang akan mengakhiri budaya dan tradisi busuk semacam itu. Tiba-tiba, seorang instruktur menarik perhatian para siswa, mengumumkan kedatangan instruktur baru. Ia memberitahu mereka bahwa instruktur tersebut datang, meskipun jadwalnya sangat padat. Tiba-tiba, seorang wanita berambut merah muncul dan hendak menjewer Laika. Namun refleksnya sigap, ia menghindar sebelum wanita itu berhasil menyentuhnya. Wanita itu memuji refleks Laika yang tajam, sementara Lengus di sebelahnya
gemetar hebat sambil memegangi Zeke, karena tak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Instruktur pun memperkenalkan wanita misterius itu sebagai Freya, anggota Korps Naga Hitam yang tersenyum ramah menyapa para kadet. Freya menyadari Zeke sama sekali tidak terkejut dan langsung menanyakannya. Zeke mematahkan egonya, dengan santai berkata, tak ada yang perlu dikagetkan. Namun, Zeke tersenyum dan memuji keahlian Freya yang menarik. Freya pun mengerti kenapa kepala keluarga merasa khawatir. Di sisi lain, Zeke lebih tertarik pada seni bela diri Freya ketimbang kemampuan bersembunyinya. Zeke memperhatikan aliran kekuatan di kaki Freya, sebuah teknik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Zeke jadi tak sabar untuk bertarung dengan Freya yang terlihat sangat menarik di matanya. Freya kemudian bergabung dengan instruktur lain dan meminta para kadet untuk bersikap baik. Kepala instruktur menambahkan bahwa Freya adalah naga bintang 6 dan meminta para kadet untuk fokus. Para kadet lain gemetar, ketakutan oleh kekuatan Freya yang dahsyat, tidak seperti Zeke yang tampak biasa saja. Para kadet bertanya, apakah Freya akan mengajari mereka? Ia menjawab ya, tapi mereka harus lulus ujiannya dulu. Para kadet panik begitu mendengar kata ujian, tapi Freya meyakinkan mereka kalau ujiannya sangat mudah. Ia mengeluarkan bola kristal, menjelaskan misinya. Ambil bola ini, lalu bertahanlah sebulan penuh di Gunung Naga Racun. Seketika, gelombang kepanikan kembali menyebar, namun Zeke tetap tenang. Nama itu terasa tidak asing baginya. Gunung Naga Racun adalah sebuah tempat yang menjadi sarang bagi monster-monster berbisa. Bahkan tanaman di sana sangat berbahaya, menyentuhnya saja berarti kematian instan bagi orang biasa. Zeke teringat pernah berlatih di tempat itu pada kehidupannya yang lalu. Ia jadi ragu, apakah gunung itu bukan tempat yang terlalu berat untuk anak-anak ini. Freya menambahkan, siapapun yang kehilangan atau memecahkan bola kristal akan otomatis didiskualifikasi. Seorang kadet bertanya nasib mereka jika gagal. Freya menjawab, mereka akan langsung dikeluarkan. Dia memberitahu mereka, bisa mengendalikan napas dengan teknik napas naga. Freya meyakinkan mereka akan baik-baik saja selama bola kristal itu aman. Lika protes tentang keberadaan monster. Freya dengan dingin menjawab, bunuh saja monster-monster itu. Pada dasarnya, ini adalah permainan bertahan hidup selama sebulan atau mati saat mencoba. Para kadet mulai panik, tapi Freya menenangkan mereka. Berkata masih ada waktu 5 hari sebelum ujian. Dalam 5 hari, mereka harus memilih dan mempelajari satu bela diri dasar keluarga Eldragon untuk bertahan hidup. Dia menjamin, selama mereka punya gaya bertarung, bertahan hidup akan menjadi lebih mudah. Namun, ia takkan bertanggung jawab jika mereka gagal menguasai jurus itu dalam 5 hari. Seorang kadet bertanya apakah Freya akan menolong jika mereka dalam bahaya. Tapi Freya dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus berjuang seorang diri. Freya yakin ujian ini sangat mudah dan mereka seharusnya bisa menyelesaikannya tanpa kesulitan. Zeke terkejut mendengar semua itu, berpikir apakah keluarga ini benar-benar sudah gila. Freya lalu menyuruh mereka maju dan mulai memilih buku panduan yang mereka inginkan. Langus bingung harus memilih apa, dan Zeke menyarankannya untuk mengambil buku panduan tombak. Zeke mengingatkannya soal tombak yang ia pakai saat ujian masuk. Mendengar itu, Langus pun mantap memilih. Zeke lalu melihat Laika yang juga kebingungan dan menyuruhnya mengambil buku panduan kapak. Laika terkejut dan bertanya pada Zeke kenapa ia harus memilih buku panduan kapak. Zeke dengan santai menjelaskan bahwa itu akan menutupi kelemahannya. Karena ini saran dari Zeke, Laika pun mengikutinya. Setelah mereka semua selesai memilih buku yang diinginkan, Freya menyuruh mereka untuk berlatih keras selama beberapa hari ke depan. Freya menegaskan bahwa kegagalan berarti kematian. Tiba-tiba, ia menambahkan satu aturan lagi agar lebih seru. Ia menjelaskan, selama ujian para senior akan memburu bola kristal mereka, tugas tunggal para senior, merebut bola kristal milik para junior. Freya mencoba menenangkan suasana. Dengan jumlah yang lebih banyak, mereka seharusnya baik-baik saja. Kepala Lengus rasa mau pecah, sadar mereka harus melawan monster dan senior sekaligus. Laika mengaku, melawan senior bintang 2 ke atas akan sangat sulit, karena bahkan dia pun akan kewalahan. Ia yakin banyak yang akan gugur. Zeke setuju menyarankan mereka membentuk tim kecil untuk bertahan. Zeke mengingatkan, tak ada aturan yang melarang kerjasama tim melawan para senior. Lagnus lalu bertanya pada Zeke apa rencananya. Zeke menjawab akan pergi sendiri, karena itu lebih seru. Laika ingin protes, tapi teringat lagi betapa hebatnya Zeke. Ia mungkin memang sanggup. Zeke tersenyum santai, lalu mengajak mereka mencari makanan terlebih dahulu. 5 hari kemudian, semua murid berkumpul di kaki gunung, senjata di tangan. Freya pun hadir, menyeringai melihat cuaca yang sempurna untuk ujian. Tanpa basa-basi, ia menyatakan ujian dimulai. Seperti biasa, Lagnus gugup. Ia ragu bekerja sama dengan Laika yang bukan dari kalangan bangsawan. Keraguannya goyah saat tahu ada rakyat biasa lain di timnya. Selin dan Raymond juga bergabung di tim Laika, mereka semua rakyat biasa. Laika menegaskan, ia tak peduli status. Ia memilih mereka karena kemampuan hebat mereka. Lagnus sangat senang, berjanji pada Laika akan melakukan yang terbaik. 2 rekannya yang lain pun berjanji tak akan mengecewakannya. Sementara itu Zeke tetap teguh pada keputusannya untuk bergerak sendiri. Zeke memuji tim Laika, menyebut mereka tim yang kuat. Ia sadar Laika telah mengumpulkan murid terkuat di kelas.
Zeke terkesan dengan mata tajam Laika dalam melihat bakat. Zeke menenangkan Lagnus, mengatakan timnya itu hampir tak terkalahkan. Freya terkejut melihat para murid membentuk kelompok. Ia memuji taktik itu, mengingat mereka belum mahir bersenjata. Setelah memastikan, semua orang memegang bola kristal, ia mengingatkan tugas mereka, bertahan sebulan penuh sambil menjaganya. Selama bola itu masih di tangan mereka di akhir bulan, mereka dinyatakan lulus. Lalu ia mengungkap fakta mengejutkan lain. Semua bola itu identik. Artinya, mereka juga bisa saling merebut bola. Saat mereka masuk gunung, para senior akan mulai bergerak, para senior mulai menebar kepanikan, dengan meremehkan para junior yang bahkan belum mencapai bintang 1. Usai penjelasan Freya, para murid diperintahkan untuk segera bergerak. Saat berlari ke hutan, Laika berpesan pada Zeke untuk kembali hidup-hidup. Zeke membalas dengan pesan yang sama. Sementara yang lain bergegas masuk ke hutan, Zeke justru santai di belakang. Freya bertanya, dan Zeke menjawab ia tak segugup yang lain. Setelah semua masuk, Zeke berjalan santai ke hutan. Kepala instruktur lalu mendekati Freya, menanyakan apakah ujian ini tidak terlalu berat untuk level mereka saat ini. Pria itu khawatir karena mereka hanya tahu dasar-dasarnya saja, namun minim pengalaman tempur. Tapi Freya menjawab semuanya akan baik-baik saja. Ia akui gunung itu penuh monster, tapi menurutnya monster-monster itu tidaklah kuat. Freya mengingatkan, para murid bergerak dalam kelompok yang seharusnya membuat segalanya lebih mudah. Namun, ada sesuatu yang lain yang ia rencanakan untuk dilepas ke hutan nanti. Instruktur itu bertanya, tapi Freya hanya tersenyum misterius dan mengalihkan pembicaraan. Freya lalu beralih ke para senior, memberi isyarat agar mereka juga mulai bergerak. Para senior pun menyerbu keluar, dengan semangat membara untuk menghabisi para junior mereka. Freya tersenyum dingin, membayangkan berapa banyak murid yang akan selamat dari ujian maut ini. Tak lama, para senior menemukan Zeke yang berdiri sendirian di hutan, menganggapnya sebagai mangsa yang empuk. Mereka langsung mengepungnya, dan salah satu dari mereka melepaskan anak panah. Namun Zeke dengan mudah menangkapnya. Tawa gila Zeke menggema, memberitahu para senior bahwa dia sudah menunggu kedatangan mereka. Rasa takut seketika menjalar di tubuh mereka, ini adalah hal terakhir yang mereka harapkan darinya. Saat mereka masih mencerna keadaan, Zeke melesat maju dengan seringai lebar yang mengerikan. Sosoknya bak karakter iblis dari film horor. Seminggu kemudian, Laika dan timnya melawan katak pohon. Dengan koordinasi yang apik, mereka berhasil menaklukkan banyak katak, dan Laika memuji kerja keras timnya. Timnya justru terpana oleh keganasan Laika yang seorang diri mampu membantai banyak katak. Laika berkata pada mereka untuk tidak kaget, karena dia sudah level bintang 2. Jadi katak pohon bukan apa-apa. Dia malah terkesan dengan perkembangan mereka semua. Celine dan Raymond bahkan telah mencapai bintang 1. Keduanya sangat senang, namun mereka tahu semua itu berkat bimbingan Laika. Di sisi lain, Lengus yang belum memiliki bintang tampak murung, tapi rekan-rekannya langsung menghiburnya. Mereka berkata tak perlu terburu-buru, dan Lengus pun menerima dukungan mereka dengan senyum tipis. Laika menambahkan bahwa mampu mengalahkan katak tanpa bintang adalah pencapaian yang luar biasa. Apalagi, latihan Lengus bersama Zeke sebelum ujian telah menyempurnakan kemampuan tombaknya. Laika yakin hanya masalah waktu sebelum Lengus mencapai bintang 1. Hari mulai gelap, dan mereka kembali ke markas. Lagi pula, bergerak di malam hari terlalu berbahaya bagi mereka. Sesampainya di markas, sebuah kejutan menanti. Seorang senior sudah menunggu, dan mereka langsung memasang posisi bertahan. Laika bertanya, apakah tujuannya adalah bola kristal mereka, dan senior itu membenarkannya. Laika sadar, mereka akhirnya berhadapan dengan seorang senior level bintang 2. Laika menyarankannya untuk pergi, karena dia tidak akan sanggup melawan mereka semua sendirian. Namun senior itu hanya menyeringai, dan berkata bahwa asumsi Laika salah besar. 3 senior bintang 1 lainnya muncul dari belakang, mengepung tim itu. Pria itu mengejek Laika, dia berkata, Laika takkan bisa menang sambil melindungi rekan-rekan timnya yang payah. Pria itu menyuruh Laika menyerah, tapi Laika menolak mentah-mentah. Keduanya pun langsung beradu serangan. Laika memerintahkan yang lain untuk bertahan sampai dia menghabisi pria bintang 2 itu. Pertarungan sengit pun pecah. Para senior mendesak mereka untuk menyerahkan bola kristal dengan damai. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berniat menyerah. Lengus berhadapan dengan salah satu senior terkuat di sana, pikirannya kembali pada percakapannya dengan Zeke. Dia pernah bertanya pada Zeke, apa yang harus dilakukan saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Jawaban Zeke menghancurkan harapannya. Dia menyuruh Lengus untuk menyerah saja, membuat Lengus terkejut. Zeke menjelaskan itu hal yang paling logis, karena Lengus tak punya kesempatan melawan bintang 3 atau 4. Namun, dia memberitahu Lengus bahwa ada sedikit kesempatan jika lawannya adalah seorang bintang 1. Mengingat mereka semua sedang fokus pada ujian, Zeke berkata bahwa monster terkuat di gunung ini adalah bintang 2. Begitu pula dengan para senior yang mereka hadapi. Dengan fakta ini, Zeke menegaskan bahwa Lengus masih memiliki secercah harapan. Zeke berkata taktiknya sederhana, yaitu hanya perlu menunggu celah, yang tentu membuat Lengus bingung. Zeke meyakinkan bahwa selalu ada kesempatan untuk membalikan keadaan saat melawan bintang 1. Lengus bertanya bagaimana cara menemukan celah itu, dan Zeke hanya menjawab, teruslah bertahan.
Zeke menjelaskan satu-satunya pilihan Lengus adalah bertahan sampai lawan membuat kesalahan. Lengus ngeri mendengarnya, tapi Zeke mengingatkan dia takkan bisa menciptakan celah sendiri melawan musuh yang lebih kuat. Zeke menegaskan bahwa Lengus harus terus bertahan, bahkan jika dia harus sekarat, karena jika gagal, maka kesempatannya akan lenyap selamanya. Zeke meyakinkannya, dengan levelnya sekarang, ia mampu bertahan melawan orang sekuat Laika. Lengus ragu, tapi Zeke menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri agar berhasil. Zeke juga memintanya agar tidak berpikir terlalu rumit. Zeke bilang tak perlu repot mencari celah, karena lawan akan menunjukkannya sendiri. Saat itulah, kesempatan untuk menghujamkan tombaknya akan datang. Kini, Lengus berhadapan dengan musuh tangguh. Kata-kata Zeke terngiang di benaknya, ia sadar dirinya lebih lemah. Tapi ia harus bertahan, menunggu celah. Setelah gagal menerobos, lawannya frustrasi dan melompat, hendak menyerang dari atas. Namun, inilah celah yang dinanti Lengus. Ia langsung menusukkan tombaknya untuk menjatuhkan pria itu. Pria itu terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di saat yang sama, Lengus resmi menjadi prajurit bintang 1. Di sisi lain, Laika sedang menghajar lawannya habis-habisan. Padahal lawannya juga bintang 2. Laika bisa melakukannya berkat teknik pedang yang disarankan oleh Zeke. Laika menaklukkan lawannya sebagai balasan karena telah memburu timnya. Setelah menang, Laika kembali ke timnya dan mendapati mereka semua juga telah menang. Tim pun merayakannya. Mereka juga memberi selamat pada Lengus yang meraih bintang pertamanya. Ia berterima kasih dan mengakui bahwa dirinya sangat bahagia. Laika yakin timnya punya peluang lebih besar melawan musuh tangguh, karena kini semua punya bintang. Setelah bertarung, Laika jadi penasaran dengan keadaan Zeke. Tanpa mereka tahu, Zeke sedang membantai para seniornya. Mereka yang kabur menganggapnya sebagai monster mengerikan. Saat mereka lari tunggang langgang dari Zeke, Zeke heran kenapa tak ada yang berani melawannya. Para senior tak percaya seorang junior justru memburu mereka. Padahal seharusnya merekalah sang pemburu. Tiba-tiba salah satu dari mereka tersandung memberi Zeke celah untuk mendekat. Dengan aura menekan yang terpancar dari suaranya, ia menyuruh pria itu berdiri dan bertarung. Tekanan suara Zeke begitu dahsyat hingga membuat pria itu langsung pingsan. Zeke mengejek mereka yang ketakutan. Padahal di awal begitu sombong, Zeke sadar sedang diawasi instruktur dari jauh. Ia menyuruh pria itu mendekat karena tugasnya memang mengamati. Akan tetapi, pria itu tetap bersembunyi di tempatnya. Karena sang instruktur tak mau ikut campur, Zeke memutuskan untuk lanjut bersenang-senang dengan para senior. Sang instruktur terpaku dengan apa yang dilihatnya. Zeke bukan hanya memburu senior, tapi juga menyadari kehadirannya. Pria itu sadar, ia harus segera melaporkan semuanya pada Freya. Beberapa saat kemudian, para instruktur berkumpul untuk memberi laporan. Mereka melapor pada Freya, sudah seminggu ujian berjalan, dan sekitar 30% anak usia 7 tahun telah gugur. Namun mereka yakin, sisanya mampu beradaptasi dengan cepat. Jadi, jumlahnya diperkirakan tak akan turun lagi. Freya senang mendengarnya, lalu bertanya soal para senior. Namun para instruktur tampak ragu sejenak. Freya membentak mereka, menyuruhnya bicara tanpa bertele-tele. Para instruktur akhirnya angkat bicara, mereka memberitahu Freya bahwa para senior sedang melarikan diri. Freya terkejut, karena tak ada monster di gunung yang bisa membuat para senior kabur. Ia lalu bertanya apa penyebabnya, dan instruktur tadi menyebut para senior lari dari Zeke. Freya terperangah mendengarnya. Sang instruktur menjelaskan bahwa Zeke sedang menyerang para senior. Ia mengungkap, awalnya mereka melawan, tapi kini mereka semua lari tunggang langgang. Mereka memberitahu Freya bahwa Zeke dengan santai menghajar para senior, bahkan memburu mereka. Mereka bilang pada Freya bahwa hal ini sangat tak biasa, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dari mereka setuju. Zeke mungkin tidak normal, karena dia putra kepala keluarga. Itulah kenapa ia melampaui level jenius, dan langsung menjadi monster. Freya mengakui ia pikir Zeke aneh, karena bergerak sendiri dan tak terburu-buru di awal. Itu artinya, sejak awal, Zeke tak pernah menganggap dirinya mangsa, melainkan sang pemburu. Tepat saat itu, sebuah kiriman khusus tiba, dan Freya memerintahkan untuk menurunkannya di sana. Melihat rencana itu, para instruktur langsung panik. Mereka memperingatkan, para kadet takkan berdaya melawan monster bintang 3. Dengan senyum santai, Freya berkata, tak perlu cemas, karena ada aturan khusus yang berlaku. Mereka pun bingung, lalu dia menjelaskan bahwa monster itu hanya mengincar kadet bintang 2 ke atas. Artinya, hanya Zeke dan Laika yang akan menjadi target, membuat kadet lain tetap aman. Para instruktur bertanya mengapa harus sekarang, dan dia menjawab, ini adalah perintah langsung dari kepala keluarga. Jauh di dalam lubuk hatinya, Freya tak sabar menyaksikan kekuatan Zeke, lalu memerintahkan agar monster itu dilepas saat fajar. Keesokan paginya, hawa aneh menyelimuti para kadet, membuat mereka sadar ada yang tak beres. Beberapa mengira itu babi hutan raksasa yang mengamuk, tapi Laika sama sekali tidak gentar. Tiba-tiba, sebatang pohon roboh ke arah mereka. Laika dengan sigap mendorong rekan-rekannya. Saat mereka berkumpul kembali, sesosok golem menatap tajam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sementara itu, Zeke juga merasakan aura aneh itu, tepat ketika ia bosan, karena tak ada lawan sepadan. Merasakan bahaya,
Ia langsung sadar bahwa pelepasan monster ini adalah sebuah pesan untuknya. Dia tidak cemas, tapi tahu para kadet lain akan kewalahan menghadapi monster di luar sana. Ia heran kenapa monster itu tidak dibasmi, lalu sadar bahwa makhluk itu sengaja dilepaskan. Saat ia memahami segalanya, Zeke menyeringai lebar. Akhirnya, waktu untuk bersenang-senang tiba, ia bangkit dan menuju monster bintang 3 itu. Kembali ke kelompok Laika, mereka sedang berjuang mati-matian melawan golem, namun serangan teman-temannya bahkan tak bisa menggoresnya. Laika pun menebas dengan jurus kilat petirnya. Ajaibnya, serangan itu meninggalkan retakan kecil. Laika pun langsung menyadari sesuatu, hanya serangan berlapis aura yang bisa melukainya, yang berarti cuma bintang 2 ke atas yang bisa menang. Yang lain bertanya harus berbuat apa. Laika menyuruh mereka lari selagi ia mengalihkan perhatian golem. Mereka terkejut dan menolak meninggalkannya, tapi Laika mengingatkan bahwa mereka hanya akan menjadi beban. Ia menunjuk bekas serangannya pada golem yang meninggalkan sebuah retakan, sementara serangan yang lain tidak meninggalkan bekas sama sekali. Mereka sadar bahwa mereka memang tak bisa melukai golem itu, tetapi mereka masih bisa memberinya dukungan agar Laika bisa melancarkan serangan telak. Tak disangka, seluruh tim bersumpah untuk tetap tinggal dan berjuang bersama Laika. Mereka yakin bisa menang jika Laika memimpin serangan, sementara mereka membantu dari belakang. Mendengar tekad mereka, Laika akhirnya setuju untuk bertarung bersama. Laika segera berlari ke arah golem, dilindungi oleh rekannya, agar bisa sampai ke punggung golem. Begitu berhasil, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, Seni Pedang Guntur Surgawi. Serangan dahsyat menghantam golem, menciptakan ledakan besar yang menguras seluruh tenaga Laika. Namun sepertinya, golem itu akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka bergegas menghampiri Laika. Ia mengaku tenaganya habis, lalu menanyakan keadaan Rayon. Tepat saat ia hendak menyuruh semua kembali ke markas, golem itu bangkit dari belakang dan langsung menangkapnya. Sebelum ia sempat bereaksi, teriakan panik terdengar. Laika sadar ia telah lengah, mengira golem itu sudah kalah. Kadet lain pun tak percaya golem itu masih bergerak setelah menerima serangan dahsyat Laika. Langus menusuk golem dengan tombak. Tiba-tiba, sebatang pohon melesat dan menghantam golem, memaksanya melepas Laika. Mereka dengan cepat menarik Laika ke tempat yang aman. Mereka bingung apa yang terjadi. Lalu, sebuah suara yang familiar menggema. Suara Zeke. Dengan wajah antusias, Zeke muncul dari hutan, matanya berbinar melihat golem itu untuk pertama kalinya. Sesaat sebelumnya, Zeke melihat sambaran petir Laika, menyadari kelompok merekalah yang tiba lebih dulu. Deke merasa kecewa. Di masa jayanya, jarak itu bukanlah apa-apa baginya. Meski tim Laika berisi anak-anak hebat, Zeke ragu mereka bisa bertahan lama. Zeke lantas memutuskan untuk mencoba sebuah jurus baru yang dipelajarinya. Dia berlari, mencabut sebatang pohon dengan kekuatan bengis, lalu melemparkannya ke golem. Melihat pohon itu melesat, Zeke puas karena berhasil menguasai jurus tersebut. Seni pemeliharaan naga, sebuah manual dasar untuk anak-anak sebelum ujian, bukanlah gaya bertarung. Seni itu lebih seperti panduan gerakan dasar dan aliran sumber kekuatan sejati. Zeke merasa teknik itu sangat cocok dengan dirinya, tapi dia teringat anak-anak dalam bahaya. Kini setelah dia tiba, dia bertanya keadaan mereka, namun mereka menyuruhnya fokus pada sang golem. Anehnya, Zeke malah lebih tertarik pada nama monster itu ketimbang bahayanya. Zeke bergumam betapa anehnya golem itu, punya hawa keberadaan tanpa kekuatan hidup. Tiba-tiba golem itu menghantam Zeke, tapi pukulannya ditahan dengan mudah. Zeke langsung sadar, golem ini takkan kalah tanpa serangan berlapis aura. Tapi cara biasa terlalu membosankan. Laika tersenyum, Zeke tetaplah Zeke yang nekat. Bahkan Langus tak percaya, Zeke menyebut monster itu membosankan. Monster itu menyerang lagi. Zeke sadar makhluk itu cepat meski bertubuh besar. Zeke menahan serangan itu dengan mudah dan menyuruh anak-anak mundur dari area berbahaya. Mereka patuh dan berlari menjauh, memberi Zeke ruang untuk bertarung serius. Begitu anak-anak berada di jarak aman, Zeke melempar golem itu dengan kekuatan yang luar biasa. Zeke mengakui cangkang luarnya keras, tapi dia penasaran dengan bagian dalamnya. Dia lalu memakai gaya kedua, melepaskan ledakan energi ke dalam tubuh golem. Dengan begitu, Zeke menghancurkan golem dari dalam, sambil mengakui pertarungan itu seru. Akhirnya, ujian selama 1 bulan berakhir tanpa insiden besar lain setelah serangan golem bintang 3 itu. Banyak anak 7 tahun mencapai peringkat bintang 1, dan Zeke langsung dipanggil oleh kepala keluarga. Saat mereka berjalan menuju kantor pria itu, Zeke bertanya pada Freya ada perlu apa. Freya memperingatkannya untuk memanggil Balza, Tuan Kepala. Freya memberitahu Zeke bahwa perilakunya selama ujian adalah alasannya dipanggil. Zeke bingung. Lalu Freya mengungkap tugas senior adalah menyerang dan merebut bola kristal. Tapi Zeke malah membalik keadaan dan menyerang para senior. Freya berteriak, tak ada yang pernah begitu. Akibat ulahnya, tak ada senior yang berhasil, yang artinya mereka harus mengulang ujian. Zeke mengingatkan Freya bahwa dia tak melanggar aturan dan tidak mencuri apapun. Freya membentaknya, mengatakan tak ada orang waras yang menyangka junior akan menyerang seniornya. Dia hanya cemas akan nada bicara Zeke saat berhadapan dengan Balza nanti. Freya menyuruhnya menjaga sikap di hadapan Balza, tapi Zeke malah bertanya kenapa. Freya tak percaya dan berteriak, memberitahunya bahwa dia bisa dibunuh meski masih kecil. Tiba di depan pintu,
Freya mengetuk dan menyebutkan tujuannya. Suara tegas dari dalam menyuruhnya masuk, dan mereka pun memasuki kantor Balza. Tanpa membuang waktu, Balza langsung bertanya kenapa Zeke menyerang senior. Zeke malah balas bertanya. Zeke bertanya, bukankah seharusnya kau menyerang? Balza pun tertegun oleh pertanyaannya. Zeke mengingatkan bahwa syarat ujiannya hanya bertahan sebulan di Gunung Naga Racun dengan bola kristal, tak lebih. Artinya, selama sebulan penuh ia bebas melakukan apa saja. Zeke menyindir Balza, seharusnya aturan khusus disebutkan sebelum ujian dimulai. Namun tak ada aturan lain. Freya tak percaya Zeke berani bicara seenaknya pada Balza. Saat Freya hendak menegur, aura dahsyat Balza meledak, memaksa Freya berlutut ketakutan. Tapi Zeke tetap berdiri tegap, seolah tak merasakan apapun, dan dengan santai, dia berkata pada Balza untuk berhenti pamer kekuatan, karena itu menyebalkan. Wajah Balza menunjukkan keterkejutan. Zeke pun bertanya, kau memanggilku hanya untuk hal membosankan ini? Balza lantas bertanya, bagaimana kau melakukannya? Zeke hanya balik bertanya, apa maksudmu? Balza mengungkit kabar bahwa Zeke tak hanya mengalahkan para senior, tapi juga sebuah golem. Ditambah lagi, Zeke berdiri di hadapannya tanpa gentar. Balza pun bertanya, bagaimana bisa anak haram sepertimu punya kekuatan sebesar itu? Zeke menjawab dengan tenang, tidak ada alasan khusus. Aku kuat karena aku adalah diriku. Balza tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berkata sikap Zeke persis seperti dalam laporan. Meski begitu, ia akan tetap memberinya hadiah karena telah menaklukkan golem itu. Balza memberinya pilihan, mengambil benda dari perbendaharaan naga, atau izin masuk ke lantai 2 aula naga. Bahkan Freya terkejut Zeke diberi hadiah, sebab perbendaharaan naga adalah brankas berisi harta langka yang dikumpulkan para leluhur selama lebih dari 1000 tahun. Sementara itu, aula naga menyimpan berbagai gulungan kuno, termasuk ilmu terlarang. Perbendaharaan naga berisi relik para penguasa terdahulu, senjata legendaris, eliksir ajaib, dan artefak langka dari berbagai zaman. Fasilitas ini merupakan arsip berharga keluarga yang dijaga dengan sangat ketat. Hanya segelintir orang yang diizinkan masuk, apalagi lantai 2 aula naga, butuh pencapaian luar biasa. Freya tak habis pikir Balza masih memberinya hadiah. Setelah semua sikap tak hormat itu, Zeke justru bertanya, kenapa tidak berikan keduanya? Ini kan hadiah. Namun Balza hanya menyuruhnya pergi. Zeke tak percaya diusir begitu saja saat masih ingin bicara. Freya sigap menariknya keluar ruangan, mengingatkan bahwa ini adalah sebuah kehormatan besar. Sambil diseret keluar, Zeke meninggalkan satu pesan untuk Balza. Selama kau terus menekan emosimu, kau takkan pernah menjadi benar-benar kuat. Freya membentak Zeke agar diam, lalu berterima kasih pada Balza atas waktunya. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Freya langsung membentaknya. Ia tak habis pikir dengan kelakuan Zeke di depan Balza. Zeke justru menjawab bahwa ia sudah menahan diri. Freya heran, Zeke bisa sopan pada instruktur, tapi sama sekali tak menghormati kepala keluarga. Zeke dengan santai mengingatkan, pria itu ayahku. Freya sadar, Zeke memang bukan anak biasa. Hal itu membuatnya bertanya, siapa sebenarnya dirimu, Zeke? Zeke menjawab dengan kalimat yang sama seperti pada Balza, aku adalah aku. Freya tahu mereka semua meminum darah naga kuno. Namun darah Balza adalah yang terkuat, darah sang Raja Naga. Itulah alasan mengapa tak ada seorang pun yang bisa menentang Balza. Tapi Zeke bisa tetap tenang di hadapan Balza. Melihat kebingungan Freya, ia bertanya, ada masalah? Namun Freya hanya terdiam. Jauh di dalam benaknya, Freya bertekad akan memeriksa ulang catatan kelahiran Zeke. Freya lantas bertanya, hadiah mana yang akan Zeke pilih? Lantai 2 aula naga atau perbendaharaan naga? Zeke dengan santai menjawab ingin keduanya, tapi Freya langsung menolaknya. Karena itu, Zeke pun memutuskan, ia akan memilih akses ke lantai 2 aula naga. Zeke memilih ini karena ingin mempelajari obat-obatan dan teknologi baru yang dikembangkan selama 1000 tahun. Saat Zeke tengah berpikir, Langus muncul dan menyombongkan diri akan memasuki aula naga. Zeke menoleh, penasaran, semengagumkan itu, Langus mengangguk mantap. Baginya, ilmu pembasmi naga dan penjaga naga adalah yang terhebat, namun kesempatan ini adalah gerbang menuju ilmu yang jauh lebih dahsyat. Saat Langus tak henti-hentinya memuji hadiah ujian, Laika tiba-tiba muncul, serap semua ilmu sebelum waktumu habis. Zeke terperanjat. Ada batas waktu? Laika menjelaskan, batas waktu hanya untuk lantai ini, dan mereka cuma bisa meminjam 1 buku. Tapi selama waktu itu, semua koleksi di sana bebas mereka baca sepuasnya. Karena itulah, setiap detiknya menjadi sangat berharga. Laika lalu menatap Zeke. Aku dengar kau punya hak masuk ke aula naga. Ia cukup terkejut karena ia pikir Zeke akan memilih harta karun dari perbendaharaan. Zeke mengakui sempat berpikir begitu. Tapi untuk sekarang, pengetahuan jauh lebih penting bagiku. Laika setuju. Buku di lantai 2 ini lebih langka, terutama kitab-kitab ilmu bela diri. Meskipun begitu, ia yakin tak ada yang bisa menandingi ilmu pedang petir agungnya. Mereka pun menuju aula. Sang instruktur memberi peringatan, kalian punya waktu 5 jam. Jaga ketenangan. Laika menyusun strategi. Cari 1 buku untuk dipinjam, lalu gunakan sisa waktu untuk membaca yang lain. Langus setuju, menargetkan 3 jam,
untuk menemukan kitab bela diri yang pas untuknya. Namun, begitu masuk, mereka sadar, mencari satu buku di lautan ilmu ini tak akan mudah. Ketiganya terpesona oleh kemegahan aula. Zeke bergumam, "Ini jauh lebih hebat dari bayanganku." Dengan senyum penuh semangat, ia bertekad mencari tahu, adakah pengetahuan di sini yang mampu mengguncang dirinya. Zeke pun larut, menikmati setiap momen untuk menyerap lebih banyak ilmu. Namun tak lama, ekspresi Zeke berubah panik. Ia menemukan informasi yang begitu menggemparkan, bagaimana mungkin. Pengetahuan seluas ini telah terakumulasi selama 1000 tahun. Kepalanya begitu penuh, hingga ia harus berbaring untuk mencoba mencerna semuanya. Ternyata, sekitar 900 tahun lalu, sebuah retakan dimensi tiba-tiba muncul di dunia. Di baliknya, terbentang dunia lain yang penuh kekacauan yang bernama Chaos. Dunia itu dipenuhi monster bernama Chaos. Untuk melawannya, penduduk di sana memiliki energi primal khusus, dan klan Eldragon bertarung bahu-membahu dengan mereka melawan para Chaos. Dari ikatan di medan perang, 4 pejuang terkuat dari dunia itu pun menikah dengan anggota klan Eldragon. Mereka adalah Tuporna, Fafnold, Levias, dan Bahamut yang menjadi leluhur 4 keluarga besar Eldragon. Seketika Zeke teringat kabut gelap aneh pada babi hutan amarah dan aura petir Laika. Zeke akhirnya mengerti, dia tak mengenali kekuatan itu karena keduanya berasal dari dunia lain. Tapi, ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya. Sebuah konsep bernama sihir. Sebuah teknik yang sama sekali baru, yang berasal dari dunia seberang. Anehnya, tak ada satupun buku yang mengajarkan cara menggunakannya. Ia pikir, seharusnya buku ini ada di bagian sejarah. Saat ia frustrasi dengan informasi yang memusingkan itu, tiba-tiba, sebuah suara menyuruhnya diam. Zeke terkejut, tak ada siapapun di sekitarnya. Namun suara itu begitu jelas. Mungkinkah ini yang disebut sihir? Tapi, ia tak merasakan energi khusus selain energi primal, dan ia berteriak frustrasi. Tiba-tiba, buku-buku di sekitarnya melayang sendiri, sementara suara itu kembali menyuruhnya diam. Zeke justru menantang. Bagaimana aku bisa diam, melihat hal sehebat ini? Ia meraih sebuah buku, siapapun kau, keluarlah, tunjukkan padaku apa yang harus kuketahui. Seketika, benang tak terlihat mengikat Zeke. Ia pun terlempar keluar dari aula yang akan segera ditutup. Zeke mendarat dengan mulus, tapi pikirannya masih terpukau dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia berdiri di depan aula, berteriak agar mereka menunjukkan sihir yang sesungguhnya. Langus dan Laika menghampirinya. Apa yang terjadi? Kenapa kau sampai diusir? Zeke hanya nyengir, aku sedikit terlalu bersemangat. Ia lalu bertanya, kalian menemukan sesuatu yang menarik? Dengan semangat, Langus memamerkan kitab jurus yang ia pinjam, teknik tombak air awan. Ia yakin bisa menguasai semua gerakan pamungkas di dalamnya. Tak mau kalah, Selene juga menunjukkan pilihannya. Teknik pedang Wind Blossom. Berbeda dari mereka, Rayon memilih jalur bertahan dengan teknik pedang penjaga gaya Eldragon. Kitab yang ia ambil pun jadi pelengkapnya, yaitu teknik perisai penjaga dari gaya yang sama. Zeke hanya bisa tertegun, semua jurus itu adalah ciptaan isengnya di kehidupan lalu. Ia lalu menoleh pada Laika, penasaran akan pilihannya. Laika mengungkap pilihannya, teknik pedang besar gelombang berat, beserta versi revisi yang disempurnakan oleh penguasa ke-15. Zeke terperanjat saat tahu penguasa ke-15 itu bahkan menciptakan jurus pembunuh naga untuk melawan nafas naga. Zeke sadar, banyak sekali jurus ciptaannya yang kini tersimpan dengan baik di aula naga. Dan persis di samping jurus-jurus orisinalnya, selalu ada versi yang telah disempurnakan. Mungkinkah sang penguasa ke-15 dalangnya, Zeke mengira kehidupan sekolah akan sangat membosankan. Tapi melihat semua ini, ia tahu ia telah salah besar. Tanpa terasa, 5 tahun telah berlalu, dan mereka semua kini tumbuh menjadi ksatria muda yang tangguh. Di kantornya, Balza menerima laporan mendesak dari Komandan Ain, dari Ksatria Naga Hitam, bahwa sebuah retakan baru saja terbuka. Hasil investigasi menunjukkan, ada 80% kemungkinan retakan itu mengandung air sihir. Balza langsung mengerti. Retakan itu muncul di lokasi dengan potensi sihir air tertinggi. Pada dasarnya, siapapun yang meminum air itu akan menjadi penyihir. Karena air itu telah menjadi air sihir. Mereka yang meminum air sihir akan mendapat konstitusi khusus, mengubah kekuatan sumber sejati menjadi kekuatan sihir. Teknik-teknik baru yang lahir dari sihir akan membawa sebuah revolusi besar ke seluruh dunia. Sejak saat itu, perang brutal pun meletus demi memperebutkan sumbernya, yang disebut mata air sihir. Inilah zaman sihir, di mana jumlah penyihir menentukan kekuatan militer sebuah klan, namun sialnya, tak ada satupun mata air sihir yang berada di dalam wilayah Eldragon. Bagi klan seperti mereka, hanya ada satu cara mendapatkan air sihir, yaitu dengan menaklukkan retakan dimensi. Saat ini, jumlah penyihir Eldragon sangatlah sedikit, termasuk Balza sendiri. Mereka semua adalah para veteran tangguh yang memperoleh kekuatan sihir dari menaklukkan retakan. Namun jumlah besar dari klan lain selalu mengungguli mereka, membuat penaklukan retakan jadi misi terpenting bagi Eldragon. Ain melanjutkan laporannya, persis seperti yang telah Balza prediksikan. Lokasi retakan itu sangat merepotkan, yaitu di hutan naga yang melimpah. Belum lama ini,
Terjadi sebuah bentrokan kecil di perbatasan sekitar area tersebut. Hutan itu sebagian besar berada di wilayah Dragon, namun sebagian kecilnya meluas hingga ke wilayah klan lain, klan Cerberus, yang secara arogan mengklaim hutan itu dan menamainya hutan anjing yang melimpah. Ain menegaskan bahwa retakan itu mayoritas berada di dalam wilayah Dragon. Namun skala retakan itu sangat besar, zona spesialnya kemungkinan meluas hingga ke wilayah Cerberus. Mengenal sifat Cerberus, Ain yakin mereka akan menyerbu. Balza setuju, mustahil mereka tidak menyadari retakan itu. Balza lantas memberi perintah pada Ain untuk bersiap menghadapi sengketa wilayah jika terpaksa. Tapi, ia ingin mereka bergerak cepat, sebelum klan Cerberus menyadarinya. Balza memerintahkan untuk mengumumkan ke seluruh sarang naga bahwa mereka akan mengadakan uji coba seleksi. Sementara itu, di tempat latihan, Zek sedang menghadapi Raymond, Langus, dan Selene, dengan Laika yang mengamati dari kejauhan. Ketiganya menyerang serempak, namun Zeke dengan mudah menilainya dan menunjukkan kekurangan mereka. Pada Langus, Zeke berkata staminanya terlalu kaku yang justru mematikan kekuatan teknik tombaknya. Untuk Selene, ia terlalu fokus pada kecepatan dan jumlah serangan, tapi kekuatannya tidak terfokus. Ia harus mencari keseimbangan. Raymond sudah bagus, namun ia masih terlalu defensif. Ia harus lebih berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah menunjukkan kelemahan mereka masing-masing, Zeke menyuruh mereka untuk menyerangnya lagi. Ternyata Zeke memang selalu seperti ini, dan Laika sudah sangat hafal dengan sisi gilanya itu. Saat Zeke bertanya apa yang gila, Laika menunjuk idenya menahan serangan langsung, tanpa memakai kekuatan sumber sejati adalah hal paling gila. Latihan ini membuat kita lebih kuat tanpa sumber sejati. Seru Zeke dengan lantang. Laika menyela. Bisakah kau suruh mereka berhenti dulu selagi kita bicara? Namun, Langus dan yang lain malah asyik menikmati metode latihan dari Zeke. Laika menegur mereka. Jangan panggil dia manusia. Para senior saja menjulukinya monster genius. Zeke tak peduli dan malah bertanya, kau mau ikut latihan juga? Tentu saja. Tapi, ada hal penting yang harus kusampaikan lebih dulu, jawab Laika serius. Laika kemudian memberitahukan bahwa mereka akan segera berhadapan dengan sarang naga lainnya. Langus sontak terhenyak mendengarnya. Raymond lebih tenang, merasa ini tak terhindarkan. Selin pun bertanya, apakah ini untuk ujian berikutnya? Laika menggeleng, aku tak tahu detailnya. Zeke menatapnya tajam. Dari mana kau tahu? Cukup dengan mengamati gerak-gerik para instruktur, jawab Laika santai. Zeke baru sadar ia tak pernah peka. Laika pun menegurnya. Sebagai calon ketua, kau terlalu cuek. Laika lalu memperingatkan, berhati-hatilah. Sayap Barat juga punya calon ketua yang kuat. Zeke tak gentar, justru penasaran. Memangnya sehebat apa orang itu? Beberapa hari kemudian, semua murid dikumpulkan. Laika sudah menduga ini akan terjadi. Freya dan para instruktur pun muncul, langsung menuntut keheningan total. Ia mengumumkan, mulai hari ini, selama 3 hari, kalian akan bertarung melawan sarang lain. Para murid langsung gempar, karena pertarungan semacam ini biasanya hanya untuk ujian kelulusan. Tapi kini, mereka harus menghadapinya. Freya berkata, alasannya rumit. Tapi bagi yang bertahan, akan ada misi khusus menanti. Mendengar kata misi khusus, mata Zeke langsung berbinar penuh semangat. Rupanya, 4 aula akan mengirim 7 petarung dalam format pertarungan, pemenang bertahan. Freya lantas memerintahkan, sekarang, tentukan 7 perwakilan dari tempat ini. Para senior segera berkumpul dipimpin oleh Rick, yang berkata, perwakilan hanya dari kami, para senior. Rick tersenyum miring, yakin takkan ada yang berani menolak. Tapi Laika maju menentang, tunggu dulu, semua harus punya kesempatan yang sama. Rick mencibir. Ini soal kekuatan, bukan omong kosong. Ucapannya terputus saat aura Laika meledak dahsyat. Rick dan kawan-kawannya terperangah. Mereka tak percaya Laika sudah mencapai level bintang 3. Laika menatapnya tajam, jika engkau memang mau adu kekuatan, aku siap melayanimu. Laika menantang, adakah di antara teman-temanmu yang lebih kuat dariku? Jika tidak ada, maka para junior juga berhak untuk ikut seleksi. Lanjutnya tegas. Rick menggeram, hanya kau yang kuat, sisanya sampah. Tiba-tiba Zeke menyela, kau berisik sekali. Rick murka, apa katamu barusan? Bentaknya pada Zeke. Zeke mengulanginya dengan santai, lalu bertanya, apa senior sudah pasti menang melawan junior? Zeke lantas memberi usul ekstrem, bagaimana kalau kita bertarung saja sampai tersisa 7 orang? Itu terlalu brutal, potong Laika. Lebih baik kita adakan babak penyisihan untuk sukarelawan. Laika mengajak yang berminat maju. Rick setuju. Meski meremehkan, hanya buang-buang waktu saja. Laika kemudian menoleh pada Zeke, kau akan ikut babak penyisihan, kan? Tentu saja, jawab Zeke, dan mereka bertiga juga akan ikut bersamaku. Ketiganya terkejut harus melawan senior. Zeke menenangkan, tak perlu takut, kalian sudah berlatih keras denganku. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan hasil dari latihan kita, lanjutnya. Dari tatapan Zeke, mereka bertiga sadar bahwa mereka tak punya pilihan selain ikut serta. Setelah Zeke dan teman-temannya, Laika kembali bertanya, ada lagi yang mau bergabung? Para junior tampak ragu. Mereka tak yakin bisa mengalahkan para senior yang berpengalaman. Zeke menambahkan, melawan senior adalah pengalaman berharga,
Namun kata-katanya tak cukup memotivasi mereka. Zeke justru berkata pada Laika, inilah kesempatan mereka untuk menguji kekuatan para siswa tingkat atas. Sementara itu, para siswa tingkat atas meremehkan mereka, menganggap hanya Laika yang jadi ancaman di antara para bintang 2. Zeke menoleh ke belakang, melihat pasukannya tampak cemas, dan bertanya apa yang salah. Langus mengingatkan bahwa lawan mereka adalah senior bintang 3. Tapi Zeke menegaskan latihan keras mereka selama ini pasti membuahkan hasil. Zeke meyakinkan mereka bahwa performa mereka sudah sangat baik. Karena itu, sudah sepantasnya mereka lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Meski masih ragu, mereka tak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Zeke. Rick berteriak dengan angkuh, menantang mereka untuk maju dan menerima pelajaran darinya. Namun sekejap kemudian, anak buah Rick sudah terkapar tak berdaya di tangan Langus dan kawan-kawannya. Zeke tersenyum puas melihat penampilan mereka dan memberikan pujian pada pasukannya. Zeke melihat Langus makin tajam menangkis serangan dan mencari celah. Seleni juga menguasai gaya pedang angin ganda dengan baik. Taktik Raymond juga memuaskan Zeke, karena ia lihai berganti antara teknik perisai dan serangan pedang. Bahkan, Laika telah tumbuh jauh lebih kuat, dan Zeke yakin jika terus begini, hasilnya akan luar biasa. Rick tak bisa menerima kenyataan ini, menolak percaya seorang bintang 3 bisa kalah dari bintang 2. Zeke memarahinya, menyebut Rick masih saja bicara omong kosong, bahkan setelah melihat hasil pertarungan yang telak. Zeke menegaskan bahwa usia dan jumlah bintang hanyalah sebuah penanda, bukan penentu kekuatan. Zeke melanjutkan, kekuatan sejati dalam pertarungan ditentukan oleh sang pemenang. Yang lemah sudah pasti akan kalah. Rick menolak logika itu, bersikeras bahwa jumlah bintang adalah segalanya. Itulah kebenaran yang diyakini semua orang. Zeke kemudian mengingatkan Rick, tak peduli ada bintang atau tidak. Begitu jantung seseorang dihancurkan, maka dia akan mati. Rick menolak semua perkataan Zeke, berteriak bahwa dia adalah siswa tingkat atas yang tak akan terpengaruh oleh omong kosong bocah sepertinya. Rick mengancam Zeke, mengatakan bahwa rencananya untuk berbaik hati kini telah berubah. Zeke hanya mendesah, muak dengan semua bualan itu, dan menyuruhnya berhenti bicara dan mulai bertindak. Zeke mengingatkan Rick bahwa kini hanya tersisa mereka berdua, dan dia penasaran dengan ilmu bela diri yang dikuasainya. Perkataan itu menyulut amarah Rick. Ia menerjang maju sambil berteriak agar Zeke tidak macam-macam dengannya. Ia mengerahkan tinju kekuatan besarnya. Namun, Zeke dengan santai meninjunya hingga terpental. Bahkan setelah lawannya terkapar di tanah, Zeke masih mengejeknya dengan mengatakan latihannya sudah sangat bagus. Sementara itu, di area latihan barat, Vanille L. Dragon, calon kepala keluarga, menghajar semua lawannya tanpa ampun. Setelah menyingkirkan para siswa lemah itu, ajudannya, Alan, melaporkan bahwa seleksi telah usai. Salah satu yang terpilih bernama Reton, seorang junior yang sudah mencapai level bintang 3. Vanille memujinya, berkata bahwa dia menyukai orang yang kompeten dan akan menjadikannya bawahan. Jauh di dalam hati, Reton bangga diakui oleh Vanille. Selama ada Vanille, sayap barat tak akan terkalahkan. Reton sudah menganggap Vanille sebagai kepala keluarga berikutnya yang akan meraih hasil gemilang dalam misi. Reton sangat bersemangat membayangkan dirinya menjadi bawahan langsung dari kepala keluarga. Alan lalu memberitahu Vanille bahwa ada sesuatu yang penting, dan Vanille bertanya apa itu. Alan berbisik di telinga Vanille, memberitahukan bahwa Laika berada di tim sayap timur. Mendengar ini, Vanille memegangi kepalanya dengan frustrasi, merasa Laika selalu saja menghalangi jalannya. Namun, dia yakin pada akhirnya dirinya lah yang akan menang. Rencananya sudah jelas, memenangkan pertarungan dan menyelesaikan misi. Lalu menunjukkan pada semua orang bahwa kursi kepala keluarga berikutnya adalah miliknya. Tak lama kemudian, para siswa berkumpul di arena. Langus takjub melihat kerumunan dan Laika menjelaskan mereka adalah gabungan dari semua wilayah. Tapi Laika menambahkan, sebagian sudah tereliminasi selama ujian sehingga jumlahnya sudah jauh berkurang. Ternyata mereka yang gagal tak ada di arena, karena mereka dicap sebagai naga semu sama seperti ayah Langus. Meski begitu, Laika berusaha menyemangati Langus. Dia menegaskan bahwa mereka adalah perwakilan Aula Timur terpilih, jadi mereka harus bangga karenanya. Saat itulah mereka sadar Zeke bertingkah aneh dan bertanya ada apa. Zeke menjawab, dia hanya mengukur kekuatan tempur murid di arena. Langus terperangah, namun dia sadar ini hal biasa bagi Zeke. Tepat pada saat itu, dua anggota kelas atas dari Aula Timur, Rick dan seorang rekannya berlari menghampiri. Rupanya, setelah penyisihan, mereka merasakan sesuatu yang janggal. Rick berkata, meski Zeke naga rendahan, dia tulus menghormati yang kuat. Zeke pun dengan santai menerima mereka. Setelah diamati lebih dekat, Zeke sadar semua orang kecuali Aula Timur adalah kelas bintang 3 dan tak ada satupun bintang 4. Namun dia melihat banyak murid berkembang pesat dan penasaran skill apa yang akan mereka tunjukkan kali ini. Tiba-tiba, seorang gadis pirang yang mirip Laika bergegas maju dan memeluknya erat sambil memanggilnya kakak. Zeke bingung melihat Sandy begitu akrab dengan Laika, yang langsung bertanya cemas apakah ada yang mengganggunya. Laika meyakinkan Sandy bahwa dia baik-baik saja. Tim Laika pun terpaksa bertanya siapa gadis baru itu. Laika lalu memperkenalkan sepupunya, Sandy Tuporna, putri dari kepala keluarga Terpona. Saat Lengus dan yang lain mendengar nama itu, mereka nyaris pingsan karena syok.
Tuporna adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dengan angkuh, Sandy bertanya pada Laika siapa Lengus dan teman-temannya. Laika menjawab bahwa mereka adalah rekannya. Sandy menyindir teman memang perlu, tapi kenapa harus bergaul dengan sekelompok sampah tak berbakat? Zeke memotong ucapan Sandy. Berkata mereka akan segera tahu soal bakat di arena pertarungan nanti. Sandy kaget Zeke berani bicara. Dia bertanya pada Laika siapa Zeke dan Laika mengungkap dia adalah kandidat sepertinya. Mendengar fakta tersebut, dia langsung sadar bahwa Zeke adalah anak haram yang sedang dirumorkan. Sandy tak percaya anak haram bisa bertahan. Laika menegurnya karena kasar, tapi Sandy malah mengingatkan bahwa Zeke adalah saingannya. Ocehan Sandy tak berhenti, ia menyebut Langus dan yang lainnya bahkan bukan kelas bintang 3, yang membuktikan kualitas Aula Timur sangat buruk. Zeke hanya berkata dingin pada Sandy bahwa sikap meremehkan orang lain akan membuatnya jatuh suatu hari nanti. Sandy murka mendengar ini. Dia mengingatkan status Zeke sebagai anak haram tanpa dukungan selain garis keturunannya. Sandy tak percaya Zeke punya nyali membantah, tapi Zeke dengan tenang menyebutnya hanya sebuah nasihat. Saat Sandy hendak meledak, perwakilan Aula Utara, Aegis Van Blade, menengahi, meminta Sandy tidak mencari masalah. Sandy jengkel karena Aegis datang mengganggu saat dia baru akan meluapkan amarahnya. Aegis berkata, dia terpaksa turun tangan karena pertandingan seleksi akan segera dimulai. Sesaat kemudian, aura dahsyat menyelimuti arena. Dialah Mantrik, Kapten Ordo Naga Emas yang dikenal sebagai pendidik menakutkan. Mantrik mengumumkan, turnamen ini menggunakan sistem gugur bersama antara keempat aula. Pertama, keempat aula akan dibagi menjadi 2 pasang, dan pemenangnya akan saling berhadapan di babak final. Dia menambahkan, semua pertarungan adalah duel 1 lawan 1. Para petarung akan maju sesuai urutan yang ditentukan tiap aula. Dari 7 peserta tiap aula, yang pertama mengalahkan 4 lawan akan dinyatakan sebagai pemenang. Dia lalu menegaskan bahwa urutan peserta tidak dapat diubah setelah pertandingan dimulai. Dia mendesak mereka untuk memikirkan urutan partisipasi sebagai bagian dari strategi. Dan untuk poin terakhir, dia mengungkap bahwa pemenang pertandingan akan mendapatkan misi khusus. Zeke tersenyum lebar saat Mantrik menyebut misi itu sangat penting bagi keluarga naga. Mantrik menyebutkan, siapapun yang menjalankan misi itu akan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Elf Dragon. Baik Venial maupun Laika langsung sadar, ini adalah langkah besar menuju takhta kepala keluarga. Setelah Mantrik selesai memaparkan aturan, dia mengumumkan saatnya penentuan lawan tanding. Menyuruh perwakilan tiap aula maju, mengambil 1 batu dari kotak. Aula barat yang diwakili Venial dipanggil pertama. Setelah mengambil batu, dia pun kembali. Saat Laika melihat Venial, ekspresinya langsung berubah. Zeke pun bertanya apakah Laika mengenalnya. Laika lalu memberitahu Zeke bahwa Venial adalah kandidat kepala keluarga dari aula barat yang pernah ia ceritakan. Zeke menjadi semakin tertarik, karena dia bisa merasakan Venial dan seluruh aula barat bukanlah lawan yang mudah. Meski aula lain juga sangat terlatih, Zeke merasakan aura aula barat sungguh berbeda. Ia juga mengenali Reton, pemuda berbakat dari ujian masuk. Sebuah senyuman terukir. Zeke tahu Reton telah berlatih mati-matian. Itulah buah dari kerja kerasnya, bintang 3 di usia yang begitu muda. Sementara itu, cemoohan dari tribun menghujani Langus, mempertanyakan kelayakannya sebagai perwakilan. Raymond menatap cemas. Kau baik-baik saja? Langus menjawab gugup, tapi berusaha meyakinkan temannya. Tak lama, aula utara dipanggil maju, disusul oleh aula selatan. Akhirnya, giliran aula timur. Laika menunjuk Zeke, kaulah yang terkuat, kau yang akan mewakili kami. Zeke ragu, ia berkata acara seperti ini lebih cocok untuk yang muda. Laika hanya tertawa, omong kosong, usia kita bahkan sama. Zeke pun pasrah dan maju mengambil tanggung jawab. Melihat itu, amarah Sandy meledak. Kenapa dia yang maju? Bentak Sandy. Laika menjawab tenang. Karena dia yang paling kuat. Sandy tak terima. Mustahil. Dia bahkan belum mencapai bintang 3. Sandy mengingatkan Laika, ini adalah pertarungan antara dirinya dan Venial demi posisi kepala keluarga. Laika hanya meminta kakaknya untuk tenang, meyakinkan bahwa kekuatan mereka cukup. Setelah semua perwakilan memegang batu mereka, Mantrik memberi perintah untuk menyalurkan kekuatan. Batu aula selatan dan barat bersinar merah, sementara aula timur dan utara memancarkan cahaya biru. Mantrik mengumumkan bahwa warna ini akan menentukan lawan tanding mereka. Pertarungan pertama, aula timur melawan aula utara, dan aula barat melawan aula selatan. Mendengar mereka akan melawan aula utara, tim Langus mulai panik. Di antara lawan mereka, ada pria berbadan raksasa, lebih mirip monster daripada seorang murid. Laika juga tegang. Pertandingan pertamanya adalah melawan Sandy, yang siap menghancurkannya demi sebuah tujuan. Tapi Laika menegaskan pada kakaknya bahwa ia takkan mundur. Pertarungan saudara ini tak terhindarkan. Aegis menatap Zeke. Aku menantikan pertarungan kita. Zeke mengangguk, aku juga merasakan hal yang sama. Aula timur dan utara pun bersiap di arena pertempuran mereka. 2 aula lainnya mengambil posisi, mengamati jalannya pertandingan. Rick, yang masih bersemangat, berjanji pada Zeke akan membawa kemenangan bagi mereka. Laika melihat Rick yang sedikit gugup, dan berharap pemuda itu bisa mengatasinya. Pertarungan pertama dimulai, antara Rick melawan seorang murid dari aula utara.
Laga dimulai dengan serangan pertama Rick. Laika bergumam, pertarungan ini akan berjalan alot. Zeke setuju. Dalam dunia kompetisi, tak ada yang mutlak. Kecuali aku, lanjut Zeke dengan percaya diri. Kemenanganku adalah hal yang mutlak. Laika tertegun dengan kepercayaan dirinya. Tidak ada yang bertanya apakah kau akan menang atau tidak. Zeke mengabaikannya dan mulai menganalisis. Soal kekuatan murni, petarung Aula Utara setara dengan Rick. Jika Rick bertarung seperti biasa, dia seharusnya menang, ucap Zeke, yang disetujui Laika. Laika menambahkan, ini pertama kalinya mereka bertarung di depan kerumunan, tekanannya pasti luar biasa. Benar, kata Zeke. Tapi Aegis dan Sandy adalah cerita yang berbeda. Zeke menjelaskan pada rekannya bahwa kedua orang itu sudah mendekati level bintang 4, tekanan tak akan mempan. Zeke yakin gaya bertarung Sandy akan mirip seperti Laika, mengingat mereka adalah sepupu. Beberapa saat kemudian, pertarungan pertama berakhir dengan kemenangan Aula Utara. Merlin, perwakilan Aula Timur berikutnya, langsung panik. Beban kemenangan kini ada di pundaknya. Laika mencoba menenangkannya, namun sia-sia. Merlin pun harus menelan kekalahan. Dengan kepala tertunduk, Merlin dan Rick meminta maaf pada Zeke karena telah gagal. Tapi Zeke menenangkan mereka. Kalian hanya termakan oleh atmosfer arena, jangan khawatir. Jika ini medan perang sungguhan, lanjut Zeke, di mana nyawa taruhannya, ceritanya pasti akan berbeda. Namun Zeke menegaskan kalau arena ini adalah panggung uji kekuatan untuk belajar, bukan ajang pertarungan sampai mati. Zeke meyakinkan, kegagalan ini akan menjadi bekal berharga di medan perang sesungguhnya. Jadi, mereka harus terus berjuang. Keduanya pun berseru setuju pada ucapan Zeke, karena sudah menelan 2 kekalahan, Zeke menatap Langus dan mengingatkan kalau laga berikutnya wajib menang. Langus hampir terkencing saking gugupnya, dan Zeke sama sekali tidak membantunya tenang. Parahnya lagi, lawannya adalah pria raksasa yang ia takuti sejak awal. Langus pun menangis di pelukan Zeke. Tapi Zeke mengingatkan, dia juga pernah melawan senior saat seleksi tim. Langus membantah, tak ada senior yang seseram pria yang akan dihadapinya ini. Langus tak habis pikir harus mengalahkan monster di hadapan banyak orang. Zeke sadar, tugasnya kini untuk memotivasi anak itu, lalu menepuk kepalanya. Ia menyuruh Langus mengamati lawannya, pedang apa yang dia pakai? Langus menjawab, sebilah pedang. Zeke lalu berkata, jangan pikirkan apapun, kecuali fakta bahwa lawannya hanya pemegang pedang. Dia menegaskan, jika musuh menusuk dengan pedangnya, tugas Langus adalah menangkisnya. Zeke menambahkan, jika lawan mengayun ke atas, mundur. Jika ke bawah, maju dan tusuk. Pada akhirnya, Zeke meminta Langus merespon pedang itu seperti yang selalu ia lakukan. Kata selalu itu terngiang di benak Langus, dan fokusnya akhirnya kembali. Zeke merasa lega melihat Langus sudah kembali menatap tajam targetnya. Dia tahu anak itu punya fokus luar biasa, tapi masih perlu bimbingan untuk berkonsentrasi. Namun saat ia bisa fokus secara alami, dia akan mampu meraih level yang lebih tinggi. Zeke penasaran, seberapa jauh laga ini akan membuat Langus berkembang. Saat itu, Langus memasuki arena, tampak kerdil di hadapan lawannya. Para pencemooh Langus yang biasanya, mulai mengejeknya lagi. Mereka bilang dia tak akan punya kesempatan, tapi Langus sudah terkunci dalam mode berbahaya. Begitu laga dimulai, lawan bergerak lebih dulu, melesat ke arah Langus dengan tusukan tajam. Langus menganalisa situasi dengan kepala dingin dan berhasil menghindari serangan itu. Dia bergerak ke kiri, tapi lawannya mengaum, berkata tak akan membiarkannya kabur. Pria itu terus mengayunkan pedang besinya, berharap menebas Langus yang terus menghindar. Sel cemas karena pria itu terus memepet Langus, mempersempit jarak favoritnya. Dengan wajah khawatir, Raymond bertanya pada Zeke, apa Langus akan baik-baik saja? Zeke menyuruh mereka untuk tak cemas, tapi lihatlah tatapan mata Langus. Ternyata, Langus sudah fokus sepenuhnya. Sesaat kemudian, sang raksasa melompat ke arahnya. Dan di saat itulah, Langus melepaskan teknik tombak air awannya. Putaran cepat tombaknya menepis serangan lawan dan membuka celah serangan balik. Serangan telak Langus menghantam dada pria itu, membuatnya terbang dan akhirnya pingsan. Instruktur mengumumkan akhir laga, kemenangan bagi Langus dan Aula Timur. Langus menarik napas dalam-dalam penuh rasa syukur. Namun di sisi lain, Zeke tersenyum lebar. Ia yakin inilah saatnya membalikkan keadaan. Aula Timur pun menggunakan kemenangan Langus sebagai momentum untuk merebut 3 laga berikutnya. Saat tiba di laga ke-6 antara Sandy dan Laika, tensi di arena semakin memanas. Situasi terasa tegang karena keduanya adalah saudara yang memakai roh petir yang sama. Sebelum laga, Sandy kaget karena seseorang yang belum bintang 2 bisa mengalahkan bintang 3 utara. Laika mengingatkan sudah bilang kalau mereka kuat dan mengaku telah meremehkan timnya. Namun Sandy berkata kalau dia tidak begitu peduli soal itu. Yang lebih menarik baginya adalah fakta bahwa bukan Laika yang memimpin Aula Timur. Sandy berkata, Laika menempatkan diri di posisi sulit dengan berada di bawah Zeke. Laika pun mengakuinya. Namun, Laika menegaskan pada Sandy bahwa dia belum menyerah menjadi kepala keluarga. Pedangnya terhunus ke arah Sandy, menyatakan keyakinan untuk menang, namun Sandy siap menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Dalam sekejap, Sandy lenyap. Detik berikutnya, ia sudah berada tepat di belakang Laika. Pukulannya nyaris mendarat,
tapi Laika bereaksi sepersekian detik untuk menangkisnya. Keduanya lalu beradu pedang, tetapi Sandy jelas lebih unggul, terus mendorong Laika mundur. Ace tak terkejut melihatnya, ia hanya ingin tahu seberapa lama Sandy mampu bertahan. Sementara itu, Laika terus terdesak, lengannya bahkan tergores. Laika terpaksa mundur, mencari celah untuk bernapas dari gempuran Sandy yang tanpa henti. Rekan-rekan Laika mulai cemas melihat kekuatan Sandy. Raymond lalu mengungkap, Sandy lah yang melatih Laika di masa lalu. Di arena, Sandy bergerak lincah seraya menegur kebiasaan buruk Laika yang selalu mengayunkan pedang membabi buta saat terpojok. Laika yang marah melancarkan tebasan kilat petir. Tapi Sandy mematahkannya dengan jurus guntur menyebar. Jeritan kesakitan terdengar saat Laika jatuh berlutut. Sandy menyuruhnya menyerah, level kekuatan mereka terlalu berbeda. Sandy kesal pada dirinya sendiri, kenapa dulu tidak memaksa ayahnya membawa Laika ke aula utara. Namun, meski diambang kekalahan, Laika kembali bangkit berdiri. Karena adiknya menolak menyerah, Sandy memutuskan untuk memberinya sebuah pelajaran. Beberapa tebasan ia daratkan di tubuhnya sebelum melompat tinggi untuk melancarkan serangan terakhir. Langus dan yang lain panik, mereka memanggil Zack. Tapi ia tetap tenang, berkata Laika akan segera keluar dari cangkangnya. Serangan dahsyat Sandy mendarat di tubuh Laika, menghancurkan lantai arena, dan menyisakan kepulan debu. Semua orang yang melihatnya yakin pertarungan telah usai. Tapi tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari debu. Babak belur, namun penuh dengan tekad membara. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata pada Sandy bahwa ia akhirnya memahami ilmu pedang roh petirnya. Sandy terperangah. Ia tak percaya Laika bisa bertahan dari serangan pamungkasnya barusan. Laika membenarkannya, dirinya yang dulu pasti sudah tumbang akibat serangan terakhir itu. Tapi ia juga telah berlatih keras selama 5 tahun terakhir, dan pertarungan mereka baru saja dimulai. Kilas balik sebelum duel. Zeke melihat Laika tampak gugup, lalu bertanya apa masalahnya. Ia mengingatkan Zeke bahwa Sandy adalah kakaknya, orang yang mengajarinya dasar-dasar ilmu pedang guntur. Selain itu, dasar ilmunya ia dapat dari paman mereka, sang kepala keluarga Turpina. Tetapi, setiap kali ia mengalami kesulitan, Sandy selalu ada untuk membimbingnya, membuatnya seperti seorang mentor. Faktanya, ia tak pernah menang sekalipun darinya. Walaupun ia berkembang pesat selama 5 tahun ini, ia yakin Sandy juga tumbuh jauh lebih kuat. Meskipun di luar ia tampak percaya diri, di dalam hatinya, ia sangat ragu bisa menang. Zack lalu menyuruh Laika mengingat kembali latihannya, setiap hari selama 5 tahun terakhir. Mendengar itu, ekspresi Laika langsung memburuk, membuat Zack sampai bertanya, apa separah itu? Zack menjelaskan kelemahan Laika, emosinya yang meluap akan mengaburkan penglihatannya. Ia berkata bahwa latihan 5 tahun terakhir adalah untuk membuatnya tetap tenang dalam pertarungan. Masih dengan wajah masamnya, Laika mengingatkan Zeke kalau ia tak pernah main-main saat menyerangnya, yang dijawab Zeke sebagai pesonanya. Laika tak habis pikir, pesona apa yang dimaksud, karena setiap momennya adalah penderitaan. Meski begitu, Zack meyakinkan bahwa hasil latihan itu nyata, dan kini ia bisa mengamati lawan dengan kepala dingin. Laika pun menyetujuinya, tapi ia ragu apa itu cukup untuk melawan kakaknya. Zack berkata, ia akan paham begitu pertarungan dimulai. Zack menjelaskan, bakatnya membaca gerakan lawan akan menunjukkan seberapa besar efek latihan itu. Tentu saja, Zack tak lupa memanfaatkan momen itu untuk memuji dirinya, mengingatkan Laika kalau ia dilatih oleh yang terkuat, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Berkat obrolan itu, ketegangan Laika pun sedikit mereda. Karena Sandy menguasai jurus petir, yang sama persis seperti Laika, Zeke mengatakan, ini kesempatan emas untuk mengamati ilmu pedang kakaknya. Jika ia berhasil, ia akan jadi lebih kuat. Kembali ke masa kini, Laika mengungkap bahwa ia sudah mengamati segalanya, dan pedang guntur itu adalah sihir Sandy. Ia sengaja bertarung dari dekat, mengamatinya dengan cermat, agar akhirnya bisa memahami rahasianya. Sandy terperangah mendengarnya, bertanya-tanya sosok macam apa Laika sekarang ini. Detik itu juga, Laika melesat maju. Sandy tak berdaya menghadapi ledakan kecepatan yang mendadak itu. Sandy tak habis pikir bagaimana Laika bisa tiba-tiba mengubah total gerakannya. Saat Sandy masih bingung, Laika terus menyerang tanpa henti, memberitahunya bahwa ia kini telah menguasai seni pedang guntur. Sandy menolak untuk percaya bahwa Laika bisa memahami dan menirunya secepat itu. Di tribun, Langus dan yang lain bersorak gembira karena Laika berhasil membalikkan alur pertarungan. Zack tersenyum tipis, mengatakan bahwa melawan teknik yang sama akan membuka banyak wawasan. Rick pun bertanya pada Zack kenapa gerakan Laika berubah, dan Zack mengungkap bahwa Laika menguasai seni itu di tengah duel. Ia menambahkan bahwa semua ini adalah buah dari latihan keras mereka, yaitu mengamati teknik musuh dengan tenang sambil menghadapinya secara langsung. Zack menjelaskan bahwa dulu Laika sering lepas kendali saat bertarung, karena itu fokusnya hanya pada pedangnya sendiri. Namun, sekarang Laika telah berbeda. Ia menjelaskan bahwa Laika kini punya ketenangan untuk mengamati lawannya bahkan di tengah duel yang sengit. Dengan menganalisis seni pedang yang identik, ia berhasil mencapai tingkatan yang baru. Pertarungan memanas, Sandy masih yakin Laika takkan bisa melampauinya, tapi ia segera sadar telah salah besar. Ia melepaskan petirnya, namun Laika berhasil menerobosnya, muncul dari tengah badai listrik itu.
Laika mengungkap, ia telah melewati latihan fisik bersama Zeke yang hampir merenggut nyawanya. Sambil melesat ke arah Sandy, ia berteriak inilah saatnya menunjukkan seni guntur miliknya sendiri. Laika mengeluarkan jurus barunya, Guntur Surgawi. Dan dengan ini, ia telak mengalahkan Sandy. Sandy menjerit kesakitan, dan sebelum pingsan, ia mengakui bahwa Laika telah tumbuh jauh lebih kuat. Dengan ini, Aula Timur dinyatakan sebagai pemenang, bahkan Veniel terkejut dengan hasil yang ia saksikan. Laika kembali ke timnya, dan Zeke memujinya. Meski sedikit kecewa karena tidak mendapat giliran bertarung, Laika justru merasa senang karena kemenangan ditentukan dalam pertandingannya. Padahal, andai ia kalah pun, Zeke yang akan melawan Aegis. Zeke pun bertanya pada Laika apakah ia mengenal pria itu. Laika tak mengenalnya secara pribadi, tapi ia mengakui bahwa nama pria itu cukup terkenal. Dari rumor yang beredar, Aegis adalah jenius terhebat yang pernah lahir di keluarga Van Blade. Zeke bisa memastikannya, karena dari pengamatannya, Aegis memang jauh lebih kuat dari peserta lain. Laika pun penasaran, apa yang akan terjadi jika Zeke yang melawannya. Saat itu, instruktur mengumumkan kemenangan Aula Timur, namun membuat pengumuman mengejutkan bahwa pertandingan akan berlanjut hingga akhir. Semua orang pun bertanya-tanya, mengapa begitu? Seharusnya, pertarungan selesai saat 4 anggota tim kalah. Zeke pun curiga apa tujuan mereka sebenarnya. Tapi Zeke tak peduli, karena ia bisa melawan si jenius Aegis. Saat mereka masuk arena, Aegis menyambutnya dengan gembira. Meskipun Aula Utara sudah dipastikan kalah telak, Zeke heran melihat Aegis begitu ingin melawannya. Aegis berkata, ia penasaran kenapa Zeke yang jadi perwakilan Aula Timur, bukan Laika. Aegis menyindir, Zeke mungkin berdarah keluarga utama, tapi masih di level bintang 2, sementara Laika yang bintang 3 bukan perwakilannya. Karena semua keanehan inilah, Aegis mengaku jadi semakin ingin melawan Zeke. Zeke tersenyum mendengarnya, dan berkata bahwa mereka ternyata sepemikiran. Zeke mengaku ia juga sangat ingin melawannya. Mendengar itu, semangat Aegis semakin membara. Aegis menghunus pedangnya, siap bertarung. Zeke pun menyeringai. Sudah lama ia tak melawan sesama pengguna pedang. Tanpa basa-basi, Aegis melancarkan serangan pertama dan melesat ke arah Zeke dalam sekejap mata. Zeke terkesan melihat Aegis mampu memangkas jarak di antara mereka dengan begitu cepat. Begitu masuk jangkauan, Aegis mengaktifkan tekniknya, menghilangkan hawa keberadaan dari pedangnya. Zeke sempat bingung sekaligus terkesan, namun ia masih berhasil menghindar dari serangan misterius itu. Aegis yakin serangannya telak, namun ia terkejut. Zeke memutar tubuhnya di detik terakhir, menghindari tebasan maut. Zeke memuji keahlian pedangnya, dan menantangnya untuk menunjukkan jurus yang lebih hebat. Aegis menyambut tantangan itu. Ia mengeluarkan jurus bilah gelombang, membuat ayunan pedangnya tak terduga. Gerakannya mengalir seperti ombak, awalnya Zeke tampak meremehkan serangan itu. Tapi ia sadar, jurus itu mematikan. Zeke terpaksa mengubah posisinya dengan cepat. Zeke melompat menghindar, sambil memujinya. Ia berkata bahwa Aegis belum pantas menebasnya. Tanpa jeda, Aegis mengubah jurusnya ke tipe petir. Kecepatannya meningkat drastis untuk mengejar Zeke. Melihat ini, Zeke harus mengakui, Aegis memang jenius. Gerakannya sungguh tak terduga. Walau serangannya gesit, tebasan itu juga penuh kekuatan, menjadikannya serangan yang sempurna. Zeke tahu, tubuh itu hasil latihan yang ekstrim. Zeke terus menghindar. Aegis pun kagum karena belum bisa menyentuhnya sama sekali. Aegis memuji Zeke, lalu bertanya soal latihannya. Zeke mengajaknya berlatih bersama jika ia penasaran. Namun Zeke merasa, obrolan itu untuk nanti setelah pertarungan usai. Zeke akhirnya mulai serius. Ia melesat dengan pukulan kuat. Ajaibnya, Aegis menahan pukulan itu dengan pedangnya bahkan menyerap kekuatannya. Aegis terkesan, ia tak menyangka kekuatan Zeke sebesar itu untuk level bintang 2. Di sisi lain, Zeke juga kaget. Kemampuan adaptasi Aegis jauh melampaui dugaannya. Aegis lalu bertanya, apa Zeke sudah selesai mengamatinya? Karena ia akan mulai menyerang balik. Zeke membenarkannya, membuat Aegis terkejut. Zeke sudah memahami gaya bertarungnya, itu artinya, ia tak perlu lagi menahan diri. Aegis melesat ke arah Zeke. Zeke mengira ia akan memakai jurus yang sama, tapi ia salah besar. Ia merasakan bayangan Aegis. Saat itu, pedang Aegis sudah menebas dadanya. Zeke berhasil menghindar di detik terakhir, namun dadanya tetap tergores. Sambil tersenyum, Aegis berkata pada Zeke, ia masih punya banyak jurus untuk ditunjukkan. Sebagai penggila pertarungan, Zeke tersenyum lebar. Pertarungan ini akan semakin seru. Sementara itu, Sandy terbangun. Ia sadar telah kalah dalam pertarungan. Teman-temannya menghampiri dan meminta maaf karena mereka juga kalah. Mereka merasa jadi beban, tapi Sandy melarang mereka menyalahkan diri. Lawan mereka memang kuat, ia menyemangati mereka. Lain kali, mereka hanya perlu berjuang lebih keras agar tak kalah lagi. Ia pun mengira, pertarungan sayap barat dan selatan sudah dimulai. Tapi temannya berkata bukan itu masalahnya. Mereka menunjuk ke arena, di mana pertarungan sengit sedang terjadi. Sandy menoleh dan terbelalak. Ia melihat Zeke dan Aegis bertarung menggila di arena. Melihat jurus yang Aegis keluarkan, ia sadar Aegis sedang bertarung dengan kekuatan penuh, dan Zeke dengan mudah menahannya. Sandy teringat ucapan Laika bahwa Zeke adalah yang terkuat. Aegis mencoba jurus lain, tapi tetap gagal.
Ia bertanya-tanya, tubuh macam apa yang dimiliki Zeke. Zeke lalu mengungkap rahasianya. Ia fokus melatih stamina dasar. Baginya, fundamental sama pentingnya dengan jurus. Aegis tak bisa membantah. Ia setuju dan memutuskan akan melatih fisiknya juga. Melihat gaya bertarung dan potensi Aegis, Zeke yakin ia akan menjadi sosok hebat di masa depan. Pertarungan ini juga membuka matanya. Ada perbedaan besar antara 1000 tahun lalu dan masa kini. Dulu, esensi bela diri adalah serangan itu sendiri. Pertarungan sejati adalah ekspresi ciptaan lewat teknik. Karena itulah, Aether hanya berfungsi sebagai pendukung. Tapi di era modern, perwujudan Aether adalah ekspresi dari semua ciptaan itu. Artinya, penguasaan Aether adalah inti bela diri modern. Zeke tersenyum, ia terlalu lama menyadari hal ini. Zeke tersenyum buas. Ia tak menyangka, 1000 tahun kemudian akan jadi semenarik ini. Di sisi lain, Aegis takjub, Zeke ternyata mampu menahan semua jurusnya sampai sejauh ini. Dari tribun, Langus mengeluh karena pertarungan sudah berlangsung 2 jam tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Laika menenangkan mereka, pertarungan akan segera usai. Di arena, Aegis sadar Zeke telah selesai menganalisis semua serangannya. Zeke membenarkannya, namun ia mengaku menikmati duel mereka. Aegis merasakan hal yang sama, dan Zeke berjanji akan menunjukkan rasa hormatnya lewat wawasan baru yang ia dapatkan. Zeke bersiap melepas teknik barunya. Aegis tersenyum, menyadari ia tak pernah punya kesempatan menang sejak awal. Namun, dia menegaskan tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Aegis mengerahkan teknik terkuatnya, sementara Zeke melancarkan jurus baru yang memunculkan rentetan pukulan energi di udara. Seluruh arena bergetar hebat akibat serangan Zeke, memaksa para penonton untuk melindungi diri. Demonstrasi kekuatan dahsyat dari keduanya membuat para siswa terpana. Saat debu mereda, instruktur menghentikan laga. Pedang Aegis patah dan dia terbaring lelah, namun dengan senyum di wajahnya, ia mengakui kekalahannya. Sementara itu, Zeke berpose keren saat namanya diumumkan sebagai pemenang. Para siswa tak percaya Zeke bisa menang, membuat mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda itu. Namun, teman-teman Zeke tidak kaget sama sekali, karena mereka tahu kemampuannya. Laika langsung menegur Zeke karena telah merusak arena dengan kekuatannya yang di luar nalar. Zeke berkilah itu kemenangan mutlak, lalu mengalihkan pembicaraan ke pertandingan final. Menurut Zeke, sayap barat punya kualitas terbaik, meski sayap selatan juga punya satu petarung kuat. Zeke mengira pertandingannya akan berlangsung sengit, namun sayap barat justru mendominasi total, dengan Venial yang tampak begitu bersemangat. Zeke mengakui serangan terakhirnya memang berlebihan, dan arena butuh waktu lama untuk diperbaiki. Akan tetapi, Langus memberitahunya untuk tidak perlu khawatir soal itu. Zeke terperangah saat melihat arena memperbaiki dirinya sendiri secara ajaib. Langus menjelaskan bahwa seluruh tempat ini terbuat dari batu langka bernama Aetherlight, yang bisa kembali ke bentuk semula dengan dialiri ether. Zeke sungguh terkesan. Dia mengakui bahwa membangun tempat ini dengan material luar biasa adalah hal yang menakjubkan. Setelah pertarungan antara barat dan selatan usai, sang instruktur merasakan kejanggalan. Ia tak yakin Venial punya kemampuan untuk mengalahkan gadis kuat dari selatan, Lila. Meski begitu, Matrix menghentikan laga dan menyatakan sayap barat sebagai pemenang. Dia mengumumkan final antara Balai Timur dan Barat akan dimulai dalam 1 jam. Bahkan para siswa yang tahu kekuatan Lila terkejut melihat kekalahannya yang telak. Zeke juga merasakan ada yang tidak beres, karena perbedaan kekuatan Lila dan Venial tidaklah sejauh itu. Tapi entah kenapa, kekuatan Lila terasa sangat lemah. Itulah alasan utama ia kalah telak dari Venial. Zeke melihat sang instruktur juga menyadarinya, tapi tak ada yang tahu apa penyebabnya. Raymond memuji kekuatan Venial yang mampu mengalahkan Lila. Namun Celine merasa ada yang aneh. Merlin berpendapat, mungkin mereka hanya kaget, karena baru pertama kali melihat kekuatan para elit dari balai lain. Rick lalu membandingkan kekuatan Venial dengan Zeke dan Laika. Rick sadar. Langus hanya diam saja dan bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Langus mengakui Venial memang hebat, tapi yang ia khawatirkan adalah seluruh tim sayap barat yang terlihat sangat solid. Langus lalu meminta maaf karena bersikap pesimis. Tetapi Merlin berkata bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Merlin mengingatkan bahwa dia juga kalah, dan frustrasi karena level mereka belum sebanding dengan balai barat. Anehnya, Rick justru bertekad untuk berjuang sampai akhir. Sama seperti Langus dan yang lain yang mampu mengalahkan musuh kuat. Semangat Rick akhirnya menular ke seluruh tim, dan Zeke senang melihat mereka kembali termotivasi. Namun, ia lebih cemas pada Laika yang tampak terusik, karena hanya dia yang sadar kekalahan Lila tidaklah wajar. Sayangnya, dia belum mengetahui detail lengkap kejadiannya. Ia sadar tak bisa asal menyuruh Laika tenang, hal itu membuatnya bingung harus bagaimana. Akhirnya Laika meninggalkan arena. Ia butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikirannya. Ia menuju mata air untuk merenung, terkejut melihat kekuatan Venial yang melampaui Lila. Ia tahu bahkan Aegis sekalipun akan kewalahan menghadapi Lila, namun Venial menaklukkannya dengan mudah. Ingatan pahit kekalahannya di usia 5 tahun kembali terlintas. Sejak itu, ia berlatih tanpa henti demi pembalasan dan mengira telah berhasil melampauinya. Tapi ia tahu, jika terus begini, lawannya adalah Zeke. Ada sedikit kelegaan, namun ia benci dirinya yang seolah pasrah sebelum bertarung. Tak lama, Venial datang hanya untuk menyindir Laika.
Laika mengusirnya tak mau bicara. Vinial malah mengejek, jika ia jadi kepala keluarga, Laika bisa jadi miliknya. Laika berteriak marah, menegaskan dirinya lah yang akan menjadi kepala keluarga. Vinial lantas mengingatkan Laika akan jurang kekuatan di antara mereka, yang membuatnya tak mungkin menang. Dengan geram, Laika menyuruhnya untuk diam. Tapi Vinial terus mendesak agar Laika mengakui kenyataan pahit itu. Ia meminta Laika menyerah dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Laika menepis tangannya lalu pergi dengan amarah. Sepeninggal Laika, Vinial menatap Alan seolah mengingatkan sebuah rencana. Alan bertanya soal rencana mereka untuk Zack, dan Vinial menyarankan melakukannya saat pertandingan. Menurut Alan, mereka harus menyerang duluan, karena Zack tampak sangat tangguh. Vinial pun menyetujui pendapatnya. Namun, ia merasa Zack terlalu waspada jika diserang sebelum laga dimulai. Lagi pula, Zack punya kebiasaan menerima pukulan, ini jadi celah untuk melancarkan rencana mereka. Vinial juga yakin tak akan kalah dari anak haram seperti Zack, bahkan tanpa trik licik sekalipun. Vinial meyakinkan Alan bahwa kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Saat tiba giliran laga, Rick maju pertama mewakili Timur. Seperti biasa, jauh di dalam hati, Rick sedih karena ia dan Merlin adalah senior, namun jadi yang terlemah. Ia gentar melihat tim barat yang kuat dan ragu akan kemenangannya. Di tengah keraguannya itu, Zeke muncul menepuk kepalanya, menyebutnya bodoh dan menanyakan kemana perginya rasa percaya dirinya. Rick tergagap. Zeke bertanya apa ia bertarung untuk kalah. Rick menyangkal dan Zeke menyuruhnya bertarung demi menang. Tak peduli sebesar apapun perbedaan kekuatan mereka, karena mentalitas itulah yang utama. Ucapan Zeke berhasil membakar semangat Rick. Zeke pun mengingatkannya pada semua latihan kerasnya. Kini, ia hanya butuh keyakinan untuk melengkapinya. Zeke lalu memberinya hadiah perpisahan, menyuruhnya merilekskan bahu. Rick bingung. Zeke menjelaskan tinju kekuatan besar adalah teknik memusatkan energi pada satu titik. Akan tetapi, jika tubuh terlalu tegang, maka kekuatan yang terkumpul akan buyar. Zeke mencontohkannya dan mendesak Rick untuk melemaskan tubuhnya yang kaku. Dibantu Zeke, Rick berteriak yakin bisa melakukannya, lalu Zeke mengantarnya ke arena. Sepeninggal Rick, Laika mendekati Zeke, heran kenapa ia tahu banyak soal bela diri lain. Zeke menjawab pertanyaan itu bodoh, karena jawabannya hanya satu, karena itulah dirinya. Laika tak menyangka jawaban itu, dan merasa bodoh karena sudah bertanya. Saat pertarungan akan segera dimulai, Rick menatap lawannya. Ia sadar lawannya sangat kuat dari pertarungan sebelumnya. Meski begitu, Rick tak punya niat untuk kalah. Sang lawan melihat ekspresinya dan mengejek, mengingatkan kekalahan Rick dari tim utara. Rick membantah, tapi lawannya tak percaya. Begitu laga dimulai, ia langsung menyerang Rick dengan belatinya. Jangan bercanda, ejeknya. Mustahil kau berubah hanya dalam beberapa jam. Memakai jurus andalannya, ia langsung menerjang ke arah Rick. Namun, Rick menahan serangannya dengan aura. Lawannya kesal karena Rick malah tampak keren saat bertahan, lalu ia pun menyerang lagi. Kali ini, serangannya lebih buas. Rentetan tebasan menghujani tubuh Rick, menyisakan rasa sakit yang menyiksa. Lawannya mulai mengejeknya, mengingatkannya soal omong kosong menjadi pribadi yang baru. Rick sudah babak belur, ia akui lawannya memang kuat, tapi menyerah bukanlah sebuah pilihan. Rick mencoba memukul, tapi lawannya dengan mudah menghindar dan membalas serangan yang melukai Rick. Rick menjerit kesakitan, tiba-tiba ia berada dalam ruang batin. Bertanya bagaimana cara mengejar lawannya. Sesaat kemudian ia teringat nasihat Zeke untuk santai dan memusatkan kekuatan pada satu titik. Saat lawannya kembali melesat, kali ini Rick telah siap sepenuhnya. Serangannya memang mendarat, tapi ia kaget melihat Rick tersenyum. Sekarang kau dalam jangkauanku. Ia pun sadar, Rick menahan pedangnya dengan tangan kosong. Jarak mereka kini sangatlah dekat. Rick mendaratkan pukulan telak yang membuatnya terpental jauh hingga menabrak dinding arena. Tanpa ragu, wasit mengumumkan Rick sebagai pemenang. Awalnya semua ini terasa seperti mimpi. Tapi saat Rick akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar menang, ia berteriak merayakan kemenangannya. Lawannya tak percaya ia kalah, dan saat merangkak ke Veniel, sebuah pukulan keras justru menyambutnya. Dengan wajah penuh amarah, Veniel menatap tajam timnya, mengingatkan tugas mereka adalah menghancurkan sayap timur. Kini giliran Merlin naik ke panggung, Rick menyemangatinya. Kau pasti bisa. Sesaat kemudian, laga kedua dimulai, dan Merlin langsung menyerang dengan kuat. Ia melancarkan jurus tebasan percikan, tapi lawannya menghindar, lalu membalas dengan tombaknya. Serangan itu membuat Merlin lengah. Sebelum sadar, sebuah tusukan fatal mendarat di perutnya, membuatnya berlutut. Tak berhenti di situ, ia mendaratkan pukulan lain sementara rekan Merlin menatap ngeri dan cemas. Rick ingin turun tangan, tapi Raymond menahannya. Kau bisa didiskualifikasi jika ikut campur. Wasit pun mengakhiri laga dengan kemenangan untuk tim sayap barat. Pemenangnya bahkan menginjak tubuh Merlin, menunjukkan dominasi penuh. Teman-temannya bergegas memeriksanya. Situasi tampak suram karena Merlin tak sadarkan diri, tapi Zeke hanya diam di belakang. Sementara yang lain, sibuk mencoba membangunkan Merlin, tatapan Zeke menyiratkan amarah yang luar biasa atas apa yang baru saja ia saksikan.